Mas, Bu Indi. Dengan ya, Mas, ya. Oke, selamat siang semuanya. Senang banget bisa ketemu lagi karena sebelumnya juga pernah diundang untuk ngobrol bareng sama teman-teman dari I3L gitu ya. Jadi it's like coming back home gitu ya, bisa ngobrol lagi sama teman-teman dan semoga antusiasmenya masih sama juga dengan yang sebelumnya karena ramai banget yang sebelumnya. Nah, teman-teman, salam kenal. Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku Indi, nama lengkapku Bunga Indira Arta, tapi biasa biar pendek aja gitu ya dipanggilnya Indi. Aku seorang industrial and organizational psychologist, juga berprofesi sebagai mental health and learning consultant. Jadi sepanjang kurang lebih 7 tahun karirku, aku banyak mempelajari, banyak mengobservasi, banyak juga ngobrol gitu ya atau mendalami tentang kesehatan mental secara spesifik di tempat kerja. Nah, ini satu topik yang menarik yang akan kita obrolin hari ini adalah tentang leadership atau lebih spesifiknya adalah tentang empowering leadership. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin ada di SMA gitu ya, masih sebagai pelajar, mungkin bisa diingat-ingat terakhir kali kerja kelompok sama teman-teman. Nah, siapa sih sosok yang memimpin timnya? Siapa sih sosok yang bisa merangkul orang-orang gitu ya? Atau kalau teman-teman di OSIS gitu ya, selain ketua OSIS yang secara struktural memang ditunjuk gitu ya jadi pemimpin dari organisasinya, adakah orang-orang lain yang ternyata walaupun nggak punya title ketua gitu ya, walaupun tidak punya jabatan sebagai team leaders, tapi dia tetap bisa memimpin orang-orang gitu ya, mengambil attention orang-orang dan ngebawa orang-orang ini mencapai goals yang diinginkan bersama gitu. Nah, begitu juga teman-teman yang di kuliah gitu ya, sama apakah itu di kerja kelompok, apakah itu di kehidupan sehari-hari, termasuk yang mungkin kalau di sini sudah bekerja gitu ya. Selain di kantor, ternyata kita tuh punya sosok pemimpin lainnya, yaitu coba lihat sekeliling kita, tengok kanan kiri tetangga gitu ya. Adakah orang-orang yang bisa banget loh menggerakkan gitu ya sekampung nih ya, se-RT atau se-RW untuk mencapai sebuah capaian gitu ya, atau sebuah tujuan. Nah, itulah sosok orang-orang yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi, pasti di sepanjang kehidupan kita gitu ya, kita pernah menemui sosok-sosok ini, baik di sekolah, baik itu di kampus, ataupun di lingkungan sekitar kita, dan termasuk di pekerjaan sehari-hari. Nah, yang lebih spesifik lagi yang akan kita obrolin siang ini adalah gimana sebetulnya sosok leaders ini tidak hanya ekstraksi gitu ya, effort, usaha, energi, dan waktu orang-orang yang ada di bawahnya atau yang ada di timnya, tapi juga ternyata dia menjaga development atau pengembangan diri orang-orang atau timnya gitu ya. Dan yang nggak kalah penting adalah mental health mereka. Nah, menarik banget nih karena akhir-akhir ini gitu ya, sejak tahun 2019, antusiasme orang-orang itu terhadap mental health mulai meninggi dan mungkin ini juga salah satu alasan kenapa teman-teman hadir di sini. Jadi buat teman-teman yang sekarang ada di posisi leaders atau yang akan menjadi leaders atau yang ingin menjadi leaders, nah mungkin pembicaraan siang hari ini akan bisa menjadi pencerahan gitu ya buat teman-teman. Mungkin nggak akan langsung berubah aku jadi leaders yang empowering dan yang sakti, tapi at least you're starting at a good start gitu ya. Teman-teman sudah tahu ilmunya, sudah tahu poin-poin yang harus diperhatikan. Nah, sedikit mengingatkan aja, jadi selama 40 menit ke depan aku akan menyampaikan materi menggunakan slides ini dan nanti kita akan ada mini survei yang teman-teman bisa ikuti juga langsung di HP atau di laptop masing-masing. Nah, untuk bisa mencapai atau mendapatkan most of the session gitu ya, supaya insight-nya dapat, supaya suaraku terdengar jelas dan layarku pun bisa teman-teman ikuti, aku sarankan teman-teman untuk mencari ruangan yang memang kondusif untuk mengikuti sesinya gitu ya. Kemudian teman-teman bisa merespons kalau misalnya ada slide yang menarik atau teman-teman ada pandangan lain dari apa yang aku sampaikan atau pengalaman pribadi, teman-teman bisa juga share di menu chat box. Jadi kalau di kolom teman-teman ada 2 pilihan chat dan Q&A, teman-teman bisa menuliskan respons di chat gitu. Dan yang terakhir, teman-teman juga bisa menanyakan gitu ya, misalnya pengalaman pribadi atau ada sebuah
hasil observasi teman-teman yang kayaknya ini cocoknya ditanyain deh ke psikolog gitu ya. Nah, teman-teman bisa taruh di Q&A box, nanti akan dijawab, dibantu dengan Mbak Bu Aca juga gitu ya di akhir sesi setelah aku menyampaikan materinya. Seperti itu. Nah, hopefully dengan 3 poin ini teman-teman bisa akan lebih fokus dan lebih mengikuti alur dari sesi webinar kita hari ini. Nah, kita akan ngomongin apa sih Kak Indi gitu ya. Mungkin karena mungkin umur kita nggak terlalu jauh, manggilnya Kak aja kali ya. Kalau Bu tuh kayaknya berat gitu dan jadinya kayak ada generational gap gitu ya. Jadi Kak Indi aja manggilnya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang sebetulnya leaders itu siapa dan apa sih yang dilakuin gitu ya. Kalau teman-teman mungkin familiar dengan kata-kata kepala rumah tangga, terus ketua RT, ketua OSIS, ketua BEM. Sebenarnya apa sih yang dimaksud? Apakah leaders means jabatan-jabatan tersebut atau yang lainnya? Nah, itu akan kita obrolin di awal. Yang kedua adalah tentang dari sekian banyak sosok leaders yang ada di dunia ini gitu ya, karena setiap leaders punya karakter dan punya gayanya masing-masing. Sebetulnya empowering leaders itu seperti apa sih dan kenapa kita harus jadi seorang empowering leaders? Itu yang akan kita omongin di kedua, dan yang ketiga baru kita akan ngomongin ketika aku udah fix nih Kak, aku pengen jadi seorang empowering leaders. Gimana caranya aku bisa mengempower development atau pertumbuhan dan perkembangan timku in terms of self development dan tim maupun pengembangan organisasi, dan gimana aku bisa ngejaga mental health mereka sehingga jadinya nggak kayak kalau aku tuh ngebayangin mental bekerja atau belajar tuh kayak kita lagi meres jeruk teman-teman. Kalau semua isi jeruknya diekstraksi, yang tertinggal tuh cuman tinggal kulit dan ampasnya aja gitu. Nah, bayangin kalau itu adalah diri kita yang lagi bekerja, diri kita yang lagi belajar. Maka kalau kita nggak ngejaga mental health kita, yang tersisa hanya tubuh yang kosong tanpa menikmati apa yang kita lakuin. Jadi di akhir kita akan banyak ngobrol itu juga. Nah, kita akan mulai dengan pertanyaan ini gitu ya. Kalau tadi misalnya aku sampaikan dan banyak views gitu ya dari konsultan, dari penulis dan orang-orang yang mendalami leadership, ternyata mereka itu percaya bahwa kalau leadership itu has nothing to do with seniority atau siapa yang lebih tua, siapa yang masuk kuliah duluan, siapa yang masuk sekolah duluan, dan it has nothing to do with one's position in the hierarchy of a group. Jadi bayangin kalau misalnya nih, leaders itu tidak berhubungan langsung gitu ya, atau tidak didapatkan hanya karena kita lebih tua dari yang lain, atau kita masuk lebih dulu daripada yang lain, dan kalau kita misalnya bukan di-appoint gitu ya, atau ditunjuk untuk menduduki posisi atau bangku atau title leaders atau ketua atau pemimpin. Jadi sebetulnya leaders siapa sih? Gitu. Ini mungkin teman-teman boleh share juga di chat box your own understanding. Apa sih pemahaman tentang teman-teman gitu ya tentang siapa pemimpin sebetulnya gitu. Bayangkan pengalaman terakhir teman-teman, let's say seminggu atau sebulan terakhir dipimpin oleh seseorang, how you define that person? Gimana sih teman-teman mendefinisikan sosok itu? Dia tuh apa? Melakukan apa? Apa yang membuat dia berbeda dari orang-orang yang dipimpinnya? Nah, teman-teman boleh share di chat box, jadi kita bisa tahu nih pandangan teman-teman saat ini tentang leaders itu seperti apa sih. Dan di sebelah kanan layarku teman-teman itu bisa melihat gitu ya beberapa pandangan populer tentang leadership dari tokoh-tokoh yang memang mendalami, baik karena mereka memang sosok seorang leader atau karena mereka melakukan research atau menulis tentang sosok leaders gitu ya. Menurut Peter Drucker, beliau seorang consultant, educator, and author gitu ya, bilang kalau definisinya seorang leaders itu pasti yang punya followers gitu. Kemudian insight-nya adalah kalau leaders adalah orang yang punya followers gitu ya, apakah semua orang di Instagram berarti leaders gitu ya? Karena kita punya followers, karena kita punya orang yang mengikuti kehidupan sehari-hari dan aktivitas kita gitu. Does it makes us a leaders gitu? Apakah itu membuat kita jadi seorang leaders? Nah, teman-teman boleh share juga di kolom chat
kolom chat gitu ya pandangan teman-teman. Lalu menurut Warren Bernis, beliau seorang organizational consultant juga, penulis dan seorang scholar gitu ya, mengatakan bahwa leadership is the capacity to translate a vision into reality. Nah, menariknya di sini apakah berarti semua orang yang punya mimpi dan bisa mewujudkannya adalah seorang leaders? Di salah satu artikel yang aku kutip ada selentingan yang menarik banget. Penulisnya bilang gini, kalau semua orang yang bisa mentranslate vision into reality adalah seorang leaders, bayangin kalau teman-teman itu seorang bakers, seorang pembuat kue, terus teman-teman punya mimpi, aku pengen bikin kue yang itu tuh rasanya manis, tapi nggak terlalu enak gitu ya, terus teksturnya lembut, dan hari Sabtu ini teman-teman bikin tuh si kue. Dan jadi, menurut feedback dari orang-orang di sekitarnya nyobain, oh enak nih kuenya lembut, nggak terlalu enak gitu ya, pas deh, cakep banget sesuai sama yang lo impikan. Apakah itu membuat teman-teman jadi seorang leaders? Gitu. Silahkan di-share di kolom chat. Dan yang terakhir adalah kata John Maxwell, dia juga author and speakers, bilang bahwa leadership is influence, nothing more and nothing less. Menariknya, apakah berarti semua influencer yang sekarang gitu ya, yang berhasil membuat teman-teman bergerak, let's say dia seorang sosok prominent gitu ya, yang emang bilang, ayo teman-teman kita harus minum air 2 liter sehari, terus teman-teman ngelakuinnya gitu, dia berhasil menginfluence kita sehingga kita minum nih sehari 2 liter. Apakah that makes him a leader or an influencer? Nah, dari 3 pandangan ini kita mungkin mulai tergoyahkan gitu ya, mungkin teman-teman mulai looking back lagi, sebetulnya apa sih arti pemimpin untuk teman-teman gitu. Nah, aku sambil bacain chat-nya gitu ya, dari respon teman-teman. Seorang leaders itu orang yang memberikan experience and advice sehingga bisa nge-develop members mereka. Leaders itu panutan. Leaders itu seseorang yang punya vision, seseorang yang punya integrity, dan seseorang yang bisa menemukan jalan. Lalu ada lagi, leaders itu orang yang mampu memimpin, punya kemampuan membawa suatu kelompok dalam tujuan tertentu, dan memiliki komunikasi, problem solving, keyakinan, dan vision. Nah, terus ada lagi yang bilang, leaders adalah seorang yang bersedia menjadi kepala dan kaki dalam bekerja bersama orang lain. Ini Brandon Henry, ini pemaknaan yang bagus banget. Bagaimana berarti leaders itu harus bisa memikirkan dan melakukannya ketika ada di sebuah tim untuk mencapai suatu tujuan. Nice. Kemudian leader adalah seorang yang bisa membantu dalam membangun orang lain yang memiliki pandangan yang baik, mampu menyelesaikan masalah. Kemudian leaders adalah seorang yang memimpin atau membimbing orang lain, tim, dan seluruh organisasi. Menurut Ismayana, leaders adalah sebuah fondasi. Lalu yang lainnya bilang leaders itu seseorang yang mampu mengenal sekitarnya. Bayangin kalau 20 opini tadi kita letakkan ke dalam satu orang. Leaders itu harus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sekarang lihat ke sekeliling teman-teman, lihat ke diri teman-teman. Aku udah di sana belum ya? Apakah aku sudah memenuhi kriteria semua itu? Apakah aku sudah menjadi seseorang yang bisa menjadi kepala dan kaki, sudah bisa menjadi driver atau yang mendorong orang lain, sudah bisa membangun tim gitu ya? I think we're in the process of that gitu. Aku rasa semua dari kita ini sedang berproses untuk menjadi orang dan sosok yang seperti itu. Tapi dari pendapat teman-teman, what I get adalah leaders itu berat banget ya ternyata teman-teman. Leaders itu ekspektasinya tinggi banget. Bukan perkara gitu ya, kamu dibilang, wah lo tuh sosoknya leaders banget ya, lo bisa mimpin orang, tapi ternyata lebih dari sekedar memimpin orang. Tadi di chat box teman-teman udah mention, it's not just about kamu punya visi gitu ya, kamu punya followers, atau kamu bisa menginfluence orang-orang juga kata si orang-orang yang aku kutip di sini. Tapi ternyata gabungan dari semuanya, dan maybe kita saat ini jago nih, udah jago, oh kita udah punya community, kita udah punya followers, tapi mungkin kita belum bisa mendorong mereka untuk mencapai goals bersama.
Atau yang lainnya, mungkin kita udah punya visi ya, kalau yang di poin di box kedua, mungkin kita udah punya visi, tapi kita juga udah bisa membuatnya jadi nyata, tapi kita baru bekerja sendiri, belum melibatkan orang lain gitu. Atau mungkin kita sekarang sudah bisa menginfluence orang lain, tapi apakah influence yang kita kasih baik untuk mereka atau ingin yang sebetulnya memang mereka inginkan, tim kita inginkan, atau orang-orang kita inginkan. Nah, mungkin kita unggul di salah satu poin-poin tadi gitu ya, karakteristik atau kriteria seorang pemimpin. Tapi mungkin juga masih ada nih room of improvement gitu ya, atau hal-hal yang, oh iya ya, kalau aku pengen memenuhi ekspektasi timku, orang-orangku sebagai sebuah leaders, berarti masih ada nih Kak room for improvement untuk jadi seorang leaders. Dan aku selalu percaya karena aku pun bekerja gitu ya di konsultan bidang leadership, di bidang kepemimpinan, aku selalu percaya kalau dalam seumur hidup orang-orang, siapapun itu pasti ada momen di mana dia harus memimpin. Dia harus memimpin kerja kelompok, dia harus memimpin sebuah presentasi atau rapat, dia harus memimpin sebuah tim olahraga misalnya, atau dia harus memimpin sebuah keluarga, atau dia harus memimpin sebuah perusahaan. At one point of our life, pasti kita pernah menduduki posisi kepemimpinan itu. Pertanyaannya, apakah kepemimpinan yang kita percaya benar gitu ya, aku udah jago kok Kak mimpin, itu juga dinilai dengan cara yang sama oleh orang lain. Nah, kita akan deep down ke sana dulu ya teman-teman, di bagian pertama ini. Nah, ternyata yang mampu mencakup gitu ya, mencakup semua definisi yang sudah berkembang sejauh ini tentang leadership adalah bahwa leadership is a process of social influence. Yang pertama, which maximize the effort of others. Yang kedua, toward the achievement of a goals. Yang ketiga. Jadi, in general, sebelum kita masuk tentang apa arti empowering leaders gitu ya, seorang leader itu yang melakukan leadership gitu ya, adalah orang yang melakukan proses menginfluence orang lain. And it's a social influence. Jadi kita mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, bisa itu 2, 3, 4, 5 gitu ya, asal bukan hanya mempengaruhi diri sendiri, it means social influence. Dan yang kedua adalah bahwa leaders itu memaximize effort of others. Jadi poin pentingnya adalah bahwa ada maximize, jadi bukan hanya kamu bisa apa? Oh, aku bisa lari 500 meter. Kamu bisa lari berapa? 700 meter. Ya udah, kamu lari 500 meter, kamu lari 700 meter, kita akan lari 1,2 kilometer bareng-bareng. That's not a leader, karena dari awal orang-orangnya udah punya nih kemampuan untuk lari 500 dan 700 meter. Maybe he's a leader kalau mereka bersama justru bisa lari maraton, lari 2 kilo bareng, lari 40 kilo bareng gitu. That's maximizing the effort. Jadi bukan hanya aku jadi versiku yang udah ada, but I'm becoming the best version of me gitu, the optimum version of me, yang itu karena leadersku yang mampu mendorongku. Dan yang ketiga adalah towards the achievement of a goals. Jadi kenapa sih di Instagram kita nggak jadi, padahal kita punya followers tapi kita nggak jadi leaders, begitu juga influencer mungkin nggak semuanya pun leaders gitu, karena tidak ada common goals yang diinginkan bersama. Kalau hanya sekedar followers, bisa jadi interestku dan interest followersku di Instagram tuh dua hal yang berbeda gitu ya. Misalnya kalau interestku adalah tentang sharing hal-hal tentang kesehatan mental, sedangkan followersku ya hanya ingin casually ngecek aja nih teman-temannya lagi ngelakuin apa sih, lagi apa yang terjadi di hidupnya gitu. Berarti we are not in a leadership relationship gitu, karena kita dua entitas yang berbeda dan kita nggak punya common goals yang akan dicapai bersama. So, 3 peran ini again teman-teman sambil merefleksikan. Jadi di presentasiku ini gitu ya, FYI akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang aku lempar ke teman-teman. Tidak semuanya harus dijawab, tapi semuanya penting untuk direnungkan. Nah, kalau dari slide ini coba teman-teman renungkan gitu ya. Apakah aku udah seseorang yang sudah mampu menginfluence orang lain sehingga mereka bisa membawa effort terbaiknya gitu ya, atau versi diri terbaiknya, sehingga kita bersama bisa mencapai common goals. Menurutku ini definisi leadership yang bisa kita gunakan bersama, yang sudah di-develop dari pandangan-pandangan leadership sebelumnya. Nah, ternyata penelitian lain menyampaikan bahwa
ketika kita ngomongin leaders dengan definisi ini gitu ya, dengan 3 poin ini aja gitu ya teman-teman, mungkin tadi teman-teman mulai melihat, "Duh kayaknya aku belum deh Kak kalau harus memenuhi ketiga-tiganya," gitu. "Kayaknya aku baru di 1/3 atau 2/3 atau 2,5/3," gitu ya. Mungkin teman-teman memang masih ada room of improvement-nya atau teman-teman simply bukan seseorang yang fit to the role of leadership. Nah, hal yang penting dari seorang leader adalah dia memang punya keinginan untuk memimpin. Dan motivasi untuk memimpinnya ini memang baik untuk timnya, baik untuk orang-orang yang dipimpinnya. Di sini teman-teman bisa pakai HP untuk men-scan QR code-nya, atau bisa juga masuk ke menti.com dan pakai kode 59626056. Nah, di menti.com itu teman-teman bisa akan ada 11 pertanyaan. 10 sebetulnya, tapi ada beberapa yang aku pecah gitu ya untuk lebih mudah dicerna, untuk merefleksikan, sebenarnya ini aku tuh orang yang memang motivated to lead gitu ya, atau memang aku seseorang yang lebih nyaman ketika ada di posisi mengikuti, ketika aku lebih nyaman ketika aku sudah diberikan arahan dan aku melakukannya, dibanding aku harus memberikan arahan dan menggerakkan orang-orang. Karena ternyata kalau bayangin ya, kalau semua orang itu jadi leaders, so siapa followers-nya gitu. Jadi peran followers pun sama pentingnya teman-teman. Oke, nah kalau teman-teman nggak bisa menggunakan code-nya, please kindly use the QR code gitu ya, atau sebentar aku bantu juga kopikan kodenya sehingga teman-teman bisa kerjakan. Beberapa sudah mengerjakannya, di sini aku lihat sudah ada 3 yang mengerjakannya. Oke, aku akan share to everyone, linknya di chat box, atau teman-teman bisa juga pakai QR code-nya, atau teman-teman bisa, kodenya ternyata baru. Kodenya adalah di sini. Silahkan menggunakan kode terbaru atau link yang sudah aku share di chat box, teman-teman. Wait a minute, aku akan ganti juga di slide-nya untuk memudahkan teman-teman. Jadi kodenya adalah 6815. Sorry for the error, teman-teman silahkan coba lagi dan dijawab ke 11 pertanyaan itu berdasarkan refleksi pribadi teman-teman. So we are not talking about apakah aku orang leaders yang bagus atau bukan. Enggak ya, kita lagi nggak ngomongin itu, tapi kita ngomongin titik pertama yang penting menjadi seorang leaders adalah, am I motivated to lead? Gitu. Apakah aku orang yang memang internally gitu ya, dan menikmati posisi sebagai seorang leaders. Nah, itu yang lagi kita coba lihat. Oke, sudah ada 33 orang yang menjawab. 36, ya silakan teman-teman, di situ ada 3 page, jadi teman-teman kita coba waktu 2 menit untuk menyelesaikannya sambil aku akan setelkan lagunya, jadi teman-teman nyaman dalam mengerjakannya. Selamat mengerjakan dulu. Said I'm not coming to bed. Might go out walking instead. Think of a way to defend the stupid things that I said. Tiptoe around in the morning. You do your best to ignore it. I know I dug myself in, but I don't wanna admit it. Oh, what's so wrong with you being right? I know you were, still I put up a fight. Feels like this happens every time. Why should I when I just want you? I just want you.
Oke, kita sudah 83 orang yang mengisi, jadi sudah most of the participants. Thank you teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan tadi juga aku akan rangkum gitu ya di 10 poin ini. Jadi kita coba refleksikan satu-satu gitu ya. Dan teman-teman bisa terus mengakses Menti yang tadi gitu ya, atau teman-teman bisa men-screenshot pertanyaannya ini. Jadi ketika teman-teman ada di satu posisi yang mempertanyakan, let's say you are a leaders now, atau teman-teman ditawari sebuah posisi untuk menjadi sebuah leaders. Pertanyaan yang pertama sebelum mengiyakan atau moving forward adalah untuk bisa self reflection ke 10 ini. Yang self reflection ini juga akan jadi poin penting nanti sebagai kapasitas seorang leaders. Yang pertama, jadi kayak lagu ya. Yang pertama, are you interested in the power or the responsibilities? Ketika kita ngomongin seorang leaders dan dia bisa dan dia punya sekelompok orang gitu ya yang harus dipimpinnya karena dia seorang leaders, means he has the power. Power-nya itu apa sih? Power-nya adalah orang-orang yang dipimpinnya. Jadi misalnya ketika kita memimpin 10 orang, maka sebetulnya power kita tuh 10 orang itu. Bukan power kita pribadi aja gitu ya teman-teman. Ketika kita memimpin OSIS misalnya, isinya adalah seluruh siswa yang ada di sekolah itu. Let's say ada 500 orang, mungkin lebih gitu ya. Berarti kita punya power of 500 people gitu, dan itu banyak banget loh teman-teman. Dan power always comes with responsibilities. Namanya power gitu ya, namanya sebuah kekuasaan, namanya sebuah posisi, itu pasti datang dengan sebuah tanggung jawab, sebuah responsibility. And maybe for some of us, responsibility and power is too much. Mungkin buat beberapa orang dari kita lebih nyaman ketika kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri aja gitu, atau at least atas tim yang tidak terlalu besar deh Kak, itu aku masih bisa. Tapi kalau jadi ketua OSIS kayaknya aduh susah banget Kak, atau jadi ketua BEM yang lintas fakultas gitu, aduh kayaknya it's too much for me dan aku jadi nggak nyaman menjalaninya. Ketika nggak nyaman, endingnya apa? Pasti yang muncul pun atau yang frekuensi yang keluar juga ketidaknyamanan, dan itu membuat orang lain juga nggak nyaman. Jadi itu poin yang pertama, maybe I'm not into power and responsibility. Dan yang kedua adalah apakah aku motivated to lead gitu ya, apakah aku sebetulnya termotivasi, aku ingin nih, aku senang ketika ada orang yang bisa bergerak karena aku senang ketika aku bisa membawa kelompokku, membawa grupku jadi mewujudkan sesuatu. And maybe not all of us adalah orang yang termotivasi untuk memimpin, because lagi-lagi itu butuh energi, itu butuh waktu, itu butuh effort gitu ya. Dan yang ketiga, apakah aku berinteraksi dengan baik dengan orang lain? Nah, ini komponen yang penting. Ketika kita ngomongin leaders dan ada followers di situ, kita nggak bisa pakai kebatinan teman-teman, yang kita cuma ngeliatin mukanya terus dia udah paham apa yang harus dilakuin. Nggak gitu ya, tapi harus dikomunikasikan, harus ada proses interaksi di situ supaya vision yang kita inginkan sampai dan diamini gitu ya oleh tim kita. Begitu juga sebaliknya, berinteraksi dengan baik itu means kita mau mendengar apa sih yang sebetulnya tim kita inginkan. Lalu yang kelima, are you confident and trustworthy? Bayangin kalau teman-teman punya ketua tim gitu ya, atau punya ketua OSIS, atau punya ketua di sebuah pekerjaan, di project gitu ya, yang dia pun sebenarnya nggak confident, yang dia nggak percaya diri sama dirinya sendiri, yang dia juga susah untuk dipercaya oleh orang lain. Misalnya apa yang diomongin sama apa yang dilakuin kok beda gitu. Atau kita udah sepakat X, tiba-tiba yang dilakuin Y sama dia. Jadinya ada turbulence di team members-nya. Jadi being confident and trustworthy juga ternyata komponen penting menjadi seorang leaders gitu. Yang keenam, can you adjust to new people and situations, including those that are unclear and ambiguous. Jadi teman-teman, sebagai seorang leaders, aku jadi ingat sebuah gambar. Jadi gambarnya itu ada tumpukan salju gitu ya, terus ada sebuah gerombolan serigala. Nah, gerombolan serigala ini harus melewati si tumpukan salju itu. Siapa yang membuka jalan? Yang membuka jalan adalah serigala yang jadi pemimpin, yang di depannya. Dia menerobos snow piling-nya itu ya, tumpukan saljunya, sehingga orang-orang yang dari belakang punya jalan.
Jadi sebagai seorang leaders, kita akan terus menghadapi orang-orang baru, situasi baru, ketemu dengan stakeholders yang mungkin orang ketiga yang tidak pernah kita ketemui sebelumnya gitu ya, dan itu akan menimbulkan situasi yang mungkin tidak jelas dan ambigu, dan tidak semua dari kita nyaman dengan ketidakjelasan atau ambiguity gitu. Jadi maybe kita masih ada proses belajar, harus belajar di situ juga gitu. Kemudian yang poin ketujuh ini poin yang perlu di-highlight juga. Apakah are you ready to give up a lot of your time to help others? Bayangin kita punya 5 team members, berarti waktu kita 24 jam kita harus dibagi rata untuk kelima orang itu. Atau at least ke orang-orang yang memang membutuhkan bantuan terbesar gitu. Misalnya kita punya 5 orang tim yang tujuannya adalah kita bisa lari maraton. Terus ada satu orang nih yang dia kebetulan habis cedera. Jadi dia membutuhkan perhatian yang lebih tinggi gitu, atau perhatian yang lebih banyak dari ketua timnya yang akan memimpin proses latihan maratonnya. Nah, apakah teman-teman berkenan waktu latihan teman-teman yang harusnya buat diri sendiri gitu ya, harus dikasih ke orang lain? Nah, mungkin tidak semua dari kita juga saat ini sudah mampu gitu ya untuk bisa memprioritaskan orang lain di atas diri kita sendiri. Yang itu adalah proses belajar, teman-teman. Jadi tidak semua karakteristik dari 1 sampai 10 ini tuh naturally ada di kita. Tapi yes, it's something that we can work on gitu ya. Kemudian yang ke-8, are you really open to constructive criticism and feedback? Ketika kita punya satu kelompok, berarti anggap isinya 5 orang gitu ya biar gampang. 5 orang ini semua growing up dengan cara yang berbeda, semua punya pemikiran yang berbeda, semua punya kemampuan belajar yang berbeda. Nah, kalau kita harus memimpin kelimanya, mungkin di situ ada ketidaksetujuan, mungkin di situ ada masukan-masukan yang mereka sampaikan. And being a leader means you are open to all of that gitu, bahwa teman-teman berkenan mendengarkan, mendengarkan, dan working on those feedback or criticism gitu. Karena at the end, memang ketika kita jadi leaders, kita harus banyak compromise terhadap orang lain dan juga terhadap diri kita. Misalnya kita growing up percaya bahwa sosok leaders tuh yang penting bisa teriak-teriak Kak gitu. Karena kalau kita nggak teriak, kita nggak didengar gitu ya. Ternyata kita tiba-tiba ada di kelompok gitu ya, yang diomongin baik-baik aja bisa gitu, nggak harus teriak-teriak. Ketika diajak diskusi, mereka malah lebih open dan lebih terbuka dan lebih optimal gitu ya kinerjanya. Maka berarti kita harus melepaskan pemahaman bahwa leaders itu harus teriak-teriak. Karena justru ketika kita teriak-teriak, mereka nggak nyaman gitu ya. Jadi compromise-nya itu tidak hanya terhadap orang lain, apa yang orang inginkan dari kita, tapi juga terhadap hal-hal yang sudah kita percayai selama ini. Kemudian yang ke-9, are you comfortable having a difficult conversation gitu ya? Karena being a leader means tadi ya, ada ambiguity, ada ketidakjelasan, ada feedback yang harus kita working on gitu ya, dan semuanya itu adalah difficult conversation. Kalau kita ketika melihat sebuah kesalahan aja masih milih, aduh nggak usah gue point out deh, malah panjang nanti urusannya. Aduh kalau gue ngomong gini nanti malah kemana-mana diskusinya, nanti orang nggak setuju gimana ya. Nah, maybe kalau kita masih punya mindset seperti itu, we are not a leaders yet. Kita belum termotivasi untuk memimpin. Karena dari pembicaraan-pembicaraan sulit itulah justru kita bisa menggerakkan tim kita. Jadi jangan ngerasa, misalnya teman-teman ngerasa, oh timku kebetulan kita satu pikiran semua Kak. Jadi kita kalau dibayangin kayak danau gitu ya, airnya tenang, nggak beriak gitu ya, nggak ada konflik-konflik. Are you sure gitu ya? Apakah teman-teman yakin sebetulnya tidak ada konflik? Apakah teman-teman sudah pernah mencoba untuk ngajak ngomong one on one gitu ya, satu-satu, X gitu ya, dari 10 hari kita kerja bareng, menurut lo apa sih yang masih bisa diimprove dari cara gue komunikasi sama tim? Apa sih yang udah bagus dari gue? Apa sih yang bisa kita garap bareng-bareng, kita develop bersama sehingga tim kita jadi lebih oke lagi nih, nggak hanya ada di nilai 7 tapi bisa dinilai 9 misalnya gitu ya. Dan itu akan melibatkan difficult conversation yang mungkin tidak semua dari kita nyaman dengan difficult conversation.
Dan yang terakhir adalah, are you willing to be accountable not only for your actions but also for the actions of your teams? Karena tadi balik ke pertanyaan nomor 1 gitu ya, with power comes responsibility. Dan responsibility itu bukan berarti misalnya teman-teman ya, satu contoh yang real gitu ya, leader sudah ngomong gitu, teman-teman nanti ketika ada yang nanya terkait dengan project B, maka jawaban kita X, Y, Z ya. Kemudian ada salah satu anggota yang nggak sengaja ngomongnya A, B, C, bukan X, Y, Z gitu ya. Siapa yang harus responsible? Padahal si tim leader udah nge-briefing nih, udah sepakat nih ngomongnya bakal X, Y, Z gitu ya. Tiba-tiba ada satu tim members yang ngomongnya A, B, C poin-poinnya gitu kan. Siapa yang akan bertanggung jawab? Selain orang atau tim members yang tadi punya misconception about the communication gitu ya, tim leaders-nya pun harus berbesar hati untuk bertanggung jawab, oh mungkin waktu komunikasi gue kurang jelas kali ya, mungkin gue belum nanya satu persatu mereka udah agree on that atau enggak, atau mungkin gue belum ngegali sebetulnya yang mau mereka sampaikan apa, sehingga ketika ditanya orang lain keluarnya beda gitu ya. Jadi being a leader is also accountable untuk actions orang lain yang memang menjadi tim kita, yang menjadi followers kita. And that's a huge responsibilities gitu ya, yang mungkin kita masih perlu working on that gitu. Sehingga dari 10 poin tadi Kak, aduh aku tuh baru nilainya baru 3,5 Kak, kalau dirata-ratain masih ada 0,5 room for improvement. Atau bahkan aduh kayaknya aku 1 banget nih Kak, karena aku nggak nyaman dengan semuanya. Dan this is the capabilities dan yang teman-teman bisa bangun gitu ya, in general. Yang pertama adalah teman-teman punya internal self awareness. Dengan mengerjakan survei tadi, 11 atau 12 pertanyaan tadi, menjawab 10 pertanyaan itu, teman-teman sudah dapat 1 checklist point tentang internal self awareness-nya. Tapi selain internal self awareness about your motivation, teman-teman juga harus punya self awareness terhadap hal-hal lain. Misalnya tentang emosi teman-teman, karena salah satu pemahaman dan kesepakatan yang lagi banyak dipahami juga bahwa seorang leaders itu orang yang punya emotional intelligence. Nah, ini kalau dibahas di webinar bakal panjang banget, tapi intinya orang yang punya emotional intelligence yang tinggi, jadi kalau kita manusia itu kan kecerdasannya most of them diukur menggunakan IQ, karena selain IQ banyak juga gitu ya indikator kecerdasan orang lain. Tapi selain IQ ada juga EQ ternyata teman-teman, yaitu emotional quotient atau yang mengukur emotional intelligence seseorang, yaitu kemampuan untuk memahami emosi apa yang aku rasakan, emosi apa yang aku tunjukkan, dan emosi orang lain gitu. Jadi itulah seseorang yang punya emotional intelligence. Yang kedua, apakah aku meng-assume gitu ya, instead of talking with another gitu ya, aku justru membuat asumsi gitu. Lalu poin selanjutnya adalah kita punya external self awareness. Jadi kalau internal self awareness ini aku gambarkan sebuah cermin gitu ya. Ketika apakah kita mampu melihat apa yang sebetulnya terjadi di diri kita. Yang kedua adalah external self awareness. Apakah kita mampu melihat bagaimana ucapan, tindakan, keputusan, atau dinamika yang kita bangun dalam sebuah tim itu mempengaruhi orang lain. Aku nggambarinnya kayak sebuah domino. Jadi gimana sih ketika kita bilang, teman-teman yuk kita istirahat dulu, yuk kita istirahat dulu sebagai seorang leader, itu bukan cuman mengajak dirinya untuk istirahat, tapi dia ngajak timnya untuk istirahat, yang mungkin itu jadi domino effect gitu ya, mempengaruhi juga apa yang terjadi di tim members-nya. Dan yang terakhir adalah personal accountability. Aku gambarinnya kayak gelas tumpah di sebuah paper gitu ya. Ketika kita make mistakes, ketika kita membuat sebuah error, ketika kita melihat ada suatu hal yang, kayaknya nggak seharusnya ada dilakuin seperti itu. Kita ngelihat ada teman kita marah-marahin orang tuanya misalnya gitu. Terus kita ngerasa, kayaknya nggak harusnya deh kita kalau ngomong ke orang tua kayak gitu. Nah, apakah ketika ada di kondisi seperti itu kita bisa accountable? Karena being a leaders mean kita punya personal accountability. Untuk bisa mengakui adanya sebuah kesalahan gitu ya, untuk bisa melihat ada kesalahan atau enggak ya, karena kadang poin penting dalam mengidentifikasi ke sebuah kesalahan adalah kita bisa menerima gitu, apakah masalah itu beneran ada atau enggak. Jadi poin pertama being a personal accountable adalah
Apakah kita menerima bahwa mungkin kita melakukan kesalahan, bahwa kesalahan itu sangat mungkin terjadi. Yang kedua, apakah kita mau meng-acknowledge kalau kita adalah part of the problems. Dan yang ketiga adalah apakah kita mempunyai hati yang besar dan siap bahwa mungkin dari kesalahan itu akan mengubah banyak hal dalam hidup kita. Jadi 3 hal ini yang teman-teman bisa keep working on, sehingga mungkin kalau sekarang tadi jawabannya masih not agree gitu ya, mungkin setahun atau 2 tahun atau sebulan atau 2 bulan tergantung dari akselerasi teman-teman gitu ya, kemampuan teman-teman mengeksersis kapasitas leadership teman-teman. Di periode waktu yang berbeda ketika teman-teman isi lagi, teman-teman sudah menjadi sosok leaders yang tadi mampu responsibel, mampu menginfluence, mampu membangun komunikasi-komunikasi yang sulit kayak gitu. Jadi ini 3 poin yang men-sum up gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin leadership, dari tadi yang aku omongin adalah 5 orang yang kita pimpin, 5 orang yang menjadi team members kita. Berarti leadership itu tidak lepas dari orang-orang yang kita pimpin, teman-teman. Dan having external self-awareness sama internal self-awareness ternyata sama besarnya. Nah, maka kita harus tahu sebetulnya apa sih masalah atau triggers yang biasanya kita alami sebagai young generations gitu ya. Ini aku ambil berdasarkan riset yang dilakukan ke ke teenagers mean teman-teman yang di usia 13 sampai 18 tahun gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang ada di range usia itu 13 sampai 18 tahun, atau teman-teman lagi memimpin orang lain yang di usia 13 sampai 18 tahun gitu ya. Let's say teman-teman lagi mimpin sebuah project yang isinya anak-anak magang. Teman-teman sendiri bukan teenagers gitu ya, tapi yang dipimpin teenagers, maka 6 poin ini harus teman-teman ketahui. Atau mungkin teman-teman seorang dosen, seorang guru, atau seorang profesional yang banyak memimpin orang-orang di young generations gitu ya, di usia 3 sampai 18 tahun sekarang gitu. Apa sih yang sebenarnya jadi common triggers mereka? Apa yang sebetulnya banyak mengganggu dalam tanda kutip ya, mengusik kehidupan young generations kita. Nah, kita akan bahas satu-satu, ada 6 di sini. Yang pertama adalah academic stress. Jadi kalau teman-teman bisa relate ke diri sendiri gitu ya, aduh Kak, yang sekarang aku lagi rasain, yang lagi aku susah banget atasi itu tentang gimana tuntutan orang tua, tuntutan guru tentang skor yang aku harus dapat, proses pembelajaran yang harus aku kuasai, atau banyaknya hal yang aku harus pelajari di kondisi saat ini. Menariknya aku pernah ngobrol sama sekelompok anak-anak muda juga gitu ya. Lalu satu insight yang aku dapatkan adalah mereka tuh bilang seperti ini, Kak, di kondisi kita ada di globalisasi dan di Internet of Things gitu ya, di mana globalisasi itu semua hal tuh bisa hal yang bagus di negara X, di negara Y, di negara Z tuh bisa kita ketahui. Itu tuh bikin ternyata ekspektasi ke orang-orang, ke kita yang masih muda tuh semakin tinggi. Orang dewasa tuh selalu melihat kita kayak, ya kan lo belajar tinggal lihat internet aja, tinggal lihat YouTube, tinggal baca artikel, masa gitu doang nggak bisa sih? Dan ternyata itu membuat ekspektasi kita terhadap anak muda gitu ya, terhadap remaja itu semakin tinggi. Nah, sebagai leaders, hati-hati teman-teman ketika kita mulai ada di area akademik gitu ya, leadership kita ada di kampus, ada di sekolah, atau di kelompok belajar. Jangan-jangan tim kita itu sudah banyak terbebani dengan tadi ekspektasi to meet academic demands, untuk bisa keeping up dengan teman-teman lainnya gitu, dan bisa jadi saking banyaknya ekspektasi itu jadi overwhelm teman-teman kita, jadinya gampang capek, gampang marah, dan nggak bisa optimal ketika kerja bareng gitu. Jadi seorang leader harus paham bahwa mungkin timnya sekarang lagi ngadepin academic stress gitu ya. Yang kedua adalah social stress. Menariknya kalau kita ngomongin psikologi dan bagaimana manusia berkembang gitu ya, masa remaja itu masa transisi di antara kita di usia sebelumnya 0 sampai 13 tahun kita masih banyak di rumah gitu ya. Ketika kita remaja tuh kita melihat dunia yang baru. Widih, ternyata ada yang namanya geng-gengan gitu ya. Wih, ternyata ada yang namanya komunitas. Wih, ternyata ketika aku mau ngelakuin sebuah hobi tanpa disuruh orang tuaku gitu ya, aku bisa mencobanya sendiri. Nah, masa remaja tuh masa yang seperti itu teman-teman. Sehingga
kita lebih banyak melihat ke lingkungan sosial kita dibanding lingkungan keluarga kita. Akibatnya apa? Kita banyak conform sama lingkungan-lingkungan sosial kita, sehingga pressure dari sosial tuh lebih tinggi. Dalam arti begini, ketika teman-teman remaja dan orang tua bilang, "Kamu jangan ngambil jurusan X deh," gitu. Sedangkan teman-teman lainnya gitu ya ngambil jurusan X semua. Pasti hati teman-teman itu lebih tergugah untuk mengikuti teman-teman gengsnya teman-teman gitu ya, atau mengikuti, orang-orang terdekat selain keluarga yang ngambil jurusan X dibanding orang tua yang udah teriak-teriak gitu ya, bilang jangan ngambil jurusan X gitu. Terlepas dari keputusan akhirnya ngikutin orang tua karena yang membiayai ya teman-temannya, tapi sosial stres di remaja itu sangat tinggi. Karena mereka punya kebutuhan untuk membangun dan menjaga lingkungan, terdekat mereka atau peers mereka yang seumuran. Makanya kalau teman-teman yang sekarang di remaja gitu ya, pasti teman-temannya teman-teman, pasti kalian gitu ya punya teman yang seumuran, range-nya nggak bakal jauh dari tiga ke bawah atau 3 ke atas, means minus 3 atau plus 3 gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah di usia 20 sampai 25 tahun, lingkup sosialnya pasti lebih kecil. Pasti sudah melepas beberapa circle-circle atau koneksi-koneksi yang teman-teman rasa, "I don't need it anymore," gitu ya. Tapi berbeda ketika kita remaja dulu. Rasanya kalau kita bisa temenan sama semua orang di dunia, kita ingin temenan sama semua orang di dunia. Tapi with a greater connection, there's also come greater expectation gitu. Dan mungkin ketika kita ingin sekali memenuhi apa yang teman-teman kita expect gitu ya, apa yang diharapkan oleh peers kita, itu bisa jadi social stress. Nah, jadi ketika kita memimpin seorang remaja, seorang young generation gitu ya, kita harus hati-hati juga gitu, jangan sampai kita membuat pressure atau team pressure atau social pressure. Karena tanpa kita pressure gitu ya, kondisi sosial itu buat mereka sudah berat sekali gitu. Jadi better mungkin kalau kita justru mendengar apa sih yang mereka inginkan terlepas dari social pressure yang mereka alami gitu. Yang berikutnya adalah tentang family discord, teman-teman. Jadi mungkin ini relatable for some of you, maybe not gitu ya. Beberapa dari teman-teman kita mungkin merasakan juga gitu, orang tuanya sedang bermasalah gitu atau orang tuanya sudah tidak lengkap lagi, apalagi di kondisi COVID seperti ini ya teman-teman ya. Keprihatinan lainnya yang kita harus ambil bersama adalah mungkin kita kehilangan orang-orang tersayang kita di waktu yang singkat sekali di 2 tahun terakhir ini gitu. Dan mungkin orang-orang yang teman-teman pimpin sekarang lagi ngalami family discord gitu ya, di mana dia kehilangan sosok orang tua, sosok caregiver gitu ya, atau sosok yang lain yang dahulunya gitu ya, membantu dia growing up gitu. Atau mungkin illness in the family, kalau kita udah di usia dewasa biasanya orang tua kita tuh sudah masuki masa-masa demensia, masa-masa mengalami lupa, kapasitas fisiknya mulai berkurang, that's also a triggers for us gitu, yang membuat emotionally kita nggak stabil, yang membuat kita mungkin kepikiran, jadinya belajar nggak optimal, jadinya bekerja nggak optimal gitu ya. Atau financial stress gitu ya, mungkin karena kondisi pandemi sekarang atau karena perubahan-perubahan yang terjadi, kita udah nggak semakmur dulu gitu ya, dan itu bisa jadi stres karena financial capability keluarga kita itu mempengaruhi juga bagaimana ternyata kita melihat dunia, melihat masa depan. Apakah kita banyak punya possibilities untuk nyoba profesi A, B, C, untuk sekolah di D, E, F, atau justru limited karena kapasitas finansial keluarga kita lagi nggak memenuhi gitu. Yang kemudian adalah traumatic events. Jadi di masa-masa remaja tadi dengan 3 gitu ya, udah ada 3 poin yang besar, mungkin juga kita mengalami traumatic events. Misalnya kita mengalami tadi kehilangan orang terdekat, baik itu orang tua ataupun teman, atau kita karena lagi masanya senang-senang main terus mengalami accidents atau sickness gitu yang berkepanjangan. Atau mungkin beberapa teman-teman dari kita atau teman-teman sendiri gitu ya, ada di kondisi yang unfortunate, mengalami emotional atau physical abuse, baik dari keluarga, baik dari lingkungan sekitar, atau
dari orang-orang terdekat teman-teman gitu, dan termasuk adalah dating violence. Jadi teman-teman sebagai seorang leaders yang mau meng-empower, orang-orang yang teman-teman pimpin, teman-teman harus paham nih apa yang lagi terjadi juga dalam hidup dia. Apakah dia lagi ada traumatic events yang terjadi akhir-akhir ini dan mempengaruhi bagaimana dia merasa, berpikir, dan berperilaku, gitu. Kemudian work events, ini jadi sangat relatable. Awalnya ketika aku bikin materi ini, aku tuh berpikir gitu, work event seberapa seberapa berpengaruh ya sama kehidupan young generation, itu ternyata sangat berpengaruh. Teman-teman mungkin yang punya Instagram, yang punya Twitter, yang punya WhatsApp grup di HP-nya, yang artinya semua dari kita gitu ya, akan 24 jam terekspos sama berita-berita apa yang terjadi di dunia. Mungkin sekarang teman-teman udah dengar juga gitu ya berita perang yang baru aja meledak gitu ya di salah satu bagian di dunia, di Ukraina gitu. Atau teman-teman mungkin pernah dengar juga terorisme atau natural disaster gitu. Aku barusan siang tadi baca juga berita gitu ya di Kalimantan kalau tidak salah baru aja terjadi gempa gitu. Jadinya berita-berita seperti itu juga yang ternyata bisa jadi triggers buat kita, bikin kita kepikiran, bikin kita nggak mood buat ngelakuin sesuatu gitu. Jadi selain kita aware sama apa yang men-trigger kita, sebagai leaders kita juga harus aware apa yang terjadi sama orang yang kita pimpin atau orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah significant life changes. Buat teman-teman yang mungkin terbiasa pindah-pindah gitu ya, orang tuanya dinas misalnya, lalu harus ikut ke satu daerah ke daerah lain. That might be a significant life change. Kalau ingat yang pertama, penjabaranku di slide yang 2 poin pertama, bahwa social life itu sangat penting buat kita yang generations gitu ya, di usia 13-18 tahun. Maka bayangin kalau kita harus ada di situasi sosial yang berbeda setiap tahunnya. Kita harus berubah dari SMA ke kuliah, dari daerah X ke daerah B. Itu bisa jadi significant life change buat kita, yang itu juga mempengaruhi seorang leaders dan team members dalam mencapai tujuan bersama, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau jadi empowering leadership, apa yang harus kita lakuin, Kak, gitu kan. Yang pertama adalah untuk kita bisa delegating authority to members. Kalau teman-teman ingat, leadership comes with responsibility and authority. Tapi seorang leaders yang empowering, yang mau membangun timnya, baik in terms of self development atau mental health, adalah dia yang mau dan berbesar hati dan tahu bagaimana cara memberikan ruang untuk masing-masing membersnya itu punya authority tertentu. Misalnya kita mau ngerjain, ini cara gampangnya, paling simpelnya teman-teman. Teman-teman harus bikin sebuah riset gitu ya, diselesaikan dalam 1 bulan dan teman-teman jadi team leaders project-nya. Delegating authority to members means teman-teman sebagai team members bisa melihat, oh si X ini jagonya bikin desain-desain, oke berarti dia gue tugasin atau kita sepakati untuk bikin flyer tentang risetnya sehingga dapat banyak respondents. Si B ini koneksinya banyak banget Kak, di setiap fakultas, di setiap kelas dia punya teman deket gitu ya. Maka kita delegate untuk menyebarkan atau mempublikasikan informasi tentang risetnya. Si C ini ternyata jago banget mikirin, memformulasikan latar belakang proposal riset sampai bikin tools-nya. Maka si C akan kita kasih authority untuk mendesain the whole riset. Si B kita suruh untuk menyebarkan risetnya, si A kita suruh untuk bikin desain sehingga risetnya menarik dan hasil risetnya bisa disampaikan ke orang-orang. Jadi apa? Bukan semuanya dikerjain sama teman-teman sendiri hanya karena teman-teman leaders gitu ya. Jadi seorang empowering leadership itu yang mampu mendelegasikan authority kepada members di tempat yang tepat, means memang sesuai dengan kapabilitas membersnya dan di waktu yang tepat, seperti itu. Yang ketiga adalah promoting self-directed and autonomous decision making. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah mulai kacau pikirannya, leaders kok justru nyuruh orang-orangnya belajar sendiri dan ngambil keputusannya sendiri gitu ya. That is empowering leadership gitu ya teman-teman. Jadi empowering leadership ini in a way leaders create leaders. Jadi teman-teman sebagai leaders itu lagi memupuk anggotanya untuk bisa jadi leaders yang baru. Sehingga selesai dari project itu, selesai dari posisi itu,
teman-teman sudah punya 5 calon-calon leaders yang baru. Karena apa? Selama di bawah kepemimpinan teman-teman, mereka terbiasa untuk menentukan keputusan. Mereka terbiasa untuk mengambil arah harus kemana, tanpa dikit-dikit nanya, Kak ini mohon arahannya dong kalau aku harus ngambil keputusan A atau B, kira-kira baiknya yang mana ya gitu. Tapi dia setelah di bawah kepemimpinan teman-teman justru bisa datang dengan, Kak, kita sekarang punya 2 opsi. Opsi A kalau kita ambil resikonya adalah D, E, F, sedangkan opsi C kalau kita ambil resikonya adalah X, Y, Z. Dari analisisku sekarang, dari hasil observasiku saat ini, better kita ngambil opsi A, Kak, karena ini yang risikonya lebih minim dan itu yang bisa kita tanggung bersama. That someone atau team members yang punya hasil dari leaders yang mampu memberikan kapasitas untuk timnya mengarahkan sendiri pekerjaannya dan mengambil keputusan terkait dengan roles-roles yang tadi sudah didelegasikan di nomor 1. Nah, tapi terus kerjanya leader apa dong, Kak? Gitu ya. Kerjanya leaders yang paling penting yang ketiga adalah sharing information. Sharing information nih misalnya sebagai leaders ada teman-teman yang team membersnya datang nih ke kita gitu ya. Kak, kemarin kan aku disuruh untuk riset nih ya tentang pertanyaan apa sih yang bisa kita ajukan untuk mendapatkan data X gitu. Atau kalau aku Google tuh kira-kira keywords-nya apa. Nah, tugas teman-teman sebagai leaders adalah sharing anything that you have. Informasi, waktu untuk menolong membantu temannya, atau koneksi yang teman-teman punya. Misalnya gini, di acara X teman-teman jadi tim leaders-nya. Yang nentuin speaker siapa? Tim acara, Kak, gitu. Terus tim acara kepentok nih, aduh kita udah nyoba ke 5 orang, tapi ternyata 5-5-nya speakersnya calonnya nggak bisa nih. Kira-kira kita bisa bantu apa? Sebagai leaders kita mungkin bisa bantu. Oh iya, gue punya temen si X ini nih, jago banget nih ngomongin tentang marketing misalnya. Coba nanti gue hubungin ya, gue kontak dia supaya teman-teman habis itu bisa reach out langsung ke dia buat jadi speaker acara kita. That's a leaders. Jadi instead of, gimana sih kalian nggak becus nyari speakers aja nggak bisa gitu, udah sini aja gue yang cariin. That's not an empowering leadership. Itu poin 1 dan 2-nya langsung dianulir gitu ya teman-teman. Tapi seorang leaders itu tidak menyimpan sendiri apa yang dia punya, tapi dia sharing apa yang bisa dikasih ke timnya sehingga membantu tadi proses yang kedua yaitu self-directed and autonomous decision making. Yang terakhir adalah asking for input. Kalau teman-teman masih ingat lagi di slide awal-awal bahwa seorang leaders itu harus mau menerima feedback dan input gitu ya. Harus juga punya external self-awareness yang tinggi. Dan harus bisa melihat tadi 6 triggers yang lagi dihadapi oleh team members-nya. Maka poin penting dari memiliki kapabilitas itu adalah kita terbuka terhadap input. Bahkan seorang empowering leaders itu mencari input. Jadinya ketika lagi dihadapkan pada sebuah hal yang nggak nyaman, misalnya ada konflik gitu ya, instead of ya udah kita jalan aja pakai rencana X gitu. Enggak, si empowering leaders malah nanya, teman-teman kita lagi ngadepin masalah X nih. Coba gue pengen dengar dari teman-teman, menurut teman-teman gimana? Gimana kondisi kita saat ini, urgensi apa yang teman-teman lihat gitu ya, dan apa yang bisa kita lakuin. Opsi apa aja yang kita punya, resource apa aja yang kita punya. Nah, that's an empowering leadership. Jadi, instead of menunjuk atau sifatnya komunikasi satu arah gitu ya, cuman ngasih instruksi, ngasih suruhan, ngasih masalah gitu ya, seorang empowering leaders itu orang yang mendengar, yang terus menanyakan input. Jadi jangan sampai hanya merasa kayaknya timku baik-baik aja Kak karena nggak ada yang pernah nyampein input, maybe you are not asking yet gitu. Mungkin teman-teman belum bertanya sehingga belum ada yang menyampaikan. Tapi coba diajak ngobrol satu persatu sehingga teman-teman dapat input dari tim members-nya. Gitu. Kemudian yang paling penting juga di kondisi global seperti ini gitu ya, apalagi kalau teman-teman nanti kuliah di I3L gitu ya, yang itu bisa banget ketemu sama teman-teman lintas negara atau lintas daerah dan di kondisi kita lagi kuliah dari rumah gitu ya, kuliah online gitu. Kita kadang luput untuk melibatkan semua orang, jadi hanya orang-orang tertentu tuh yang masuk di radarnya kita. Nah, jangan sampai empowering leaders kita udah jadi seorang empowering leaders, tapi hanya untuk orang-orang tertentu. Kita harus bisa melibatkan semua orang, teman-teman. Yang pertama dengan cara untuk tahu. Tadi dari 6 triggers tadi, kira-kira teman-temanku atau timku lagi ada yang ngalamin nggak ya?
Kemudian jika lagi ada yang ngalamin, bagaimana aku memastikan adanya inclusivity, bagaimana aku memastikan tidak ada yang no one left behind gitu, hanya karena personal problems-nya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita tetap bisa meng-empower orang lain, walaupun itu lintas distance gitu ya, lintas jarak, tidak ada di satu tempat yang pas, yang sama, mungkin beda zona waktu atau mungkin beda cultural-nya gitu. Jadi seorang empowering leaders pun tidak hanya melakukan empowerment kepada orang-orang tertentu, tapi kepada seluruh orang yang dipimpinnya gitu. Sehingga kalau kita wrap up, ini slide terakhir juga gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa mendukung team development gitu ya. Yang pertama poinnya adalah reward continuous learning. Reward continuous learning ini berarti mengapresiasi keberhasilan dan menerima kegagalan. Jadi ada ruang untuk kita mencoba lagi. Jangan ketika teman-teman udah jadi udah jadi empowering leaders, ngasih mendelegate authority ke orang lain gitu ya. Terus hasilnya tidak seperti yang diinginkan, langsung dihukum. Langsung kayak, tuh kan lo tuh kok gitu doang nggak becus sih, gitu. Itu bukan empowering leaders gitu ya, dan itu tidak mendorong continuous learning, tapi instead of coba diajak ngobrol gitu ya. Teman-teman, kita ada masalah nih karena ada salah desain misalnya, dan itu udah terpublikasi. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakuin supaya kita bisa manage risiko dan damage-nya gitu. Jadi empowering leaders itu mereward continuous learning yang means it's learn from a mistakes gitu. Yang kedua adalah giving meaningful and constructive feedback. Jadi untuk mendevelop orang lain, kita itu harus memberikan feedback, bukan hanya kita mendengar feedback. Tapi misalnya kita tahu si X ini sebetulnya jago banget di masalah designing gitu ya atau marketing. Tapi dia punya masalah besar dalam time management. Jadi dia nggak bisa memprioritaskan mana pekerjaan yang penting, mana yang enggak. Akhirnya dia yang jago marketing nggak bisa menghasilkan marketing tools yang baik gitu ya. Maka sebagai seorang empowering leaders, teman-teman harus memberikan feedback yang itu penting atau itu meaningful dan itu konstruktif. Jadi bukan beda sama julitan-julitan netizen ya teman-teman gitu. Yang ketiga adalah invite curious people. Jadi dengan teman-teman membangun lingkungan yang self to learn gitu, learning safe learning environment di mana orang-orang bisa melakukan kesalahan yang itu adalah dari proses sebuah pembelajaran dan belajar dari situ, teman-teman juga akan dengan secara nggak langsung menginvite orang-orang yang memang curious to learn gitu. Dan yang terakhir adalah lead by example. Jadi if you say X, if you ask for X, then do X. Jangan sampai teman-teman bilang, lain kali tepat waktu dong datangnya, kalau kita meeting jam 7 ya jangan datang 7:05. Ternyata teman-teman sendiri datang 7:05. That's not leading by example gitu. Dan how to help team mental health? Yang pertama adalah understand about mental health. Hal yang sekarang teman-teman udah tahu tentang mental health adalah 6 triggers tadi. 6 triggers tadi itu sangat erat kaitannya dengan mental health seseorang. Jadi sekarang teman-teman sudah at least punya beberapa poin tentang mental health young generation gitu ya. Dengan memahami ini, teman-teman bisa check in with your team. Apakah tadi ada orang-orang yang lagi mengalaminya? Dan when you are checking with your teams, please listen with empathy. Ini yang kadang sulit buat kita semua. Jadi otak kita ini dirancang gitu ya, mendengar untuk menjawab, bukan mendengar untuk memahami jika tidak disengaja. Jadi emang kita harus sengaja untuk mendengar, untuk memahami. Bukan hanya misalnya gini, teman kita ada yang sharing nih, duh orang tua gue lagi berantem mulu nih, gue nggak nyaman banget di rumah, mau kuliah juga bingung, soalnya nggak nyaman, tapi absensi gue juga udah mepet banget gitu ya. If we are not listen with empathy, apa yang akan kita respon? Duh iya nih di rumah gue juga lagi repot banget, kakak gue lagi WFO, adik gue juga lagi school from home, jadinya nggak kondusif. Sumpah susah banget ya kondisi sekarang tuh. That's being not empathic gitu. It's not empathic response gitu, karena teman-teman tidak mengadres kesulitan yang lagi dialami oleh tim members, tapi justru curhat balik gitu, yang mungkin itu banyak dialami oleh kita gitu ya. Listen with empathy means kita bisa mengadres emosi yang lagi dia sampaikan. Apa respon empatiknya, Kak? Respon empatiknya begini teman-teman. Duh, sorry banget ya, kondisi di rumah lo kayaknya lagi nggak kondusif ya, pasti nggak nyaman banget deh. Terus apa yang bisa gue bantu? Supaya lo bisa lebih nyaman ngerjain tugas kelompok ini. That's empathic
response. Teman-teman bisa bayangin ya, di empathic response itu fokusnya bukan di diri teman-teman punya pengalaman yang sama sehingga harus di-share, tapi tentang bagaimana teman-teman meng-acknowledge problems, pains, atau ketidaknyamanan yang lagi dialami oleh tim manajemen teman-teman. Dan yang terakhir adalah sama seperti tim development, menarik ya, we have to lead by example. Kalau teman-teman paham gitu ya bahwa social pressure itu hal yang sangat penting buat remaja saat ini, ya jangan leading by social pressure gitu ya. Knowing young generation sekarang justru sangat sensitif terhadap peer pressure atau social pressure. Gitu teman-teman. Jadi itu wrap up dari materi kita hari ini. Teman-teman setelah ini sangat banget bisa explore lagi gitu ya tentang sudah seberapa sih aku siap jadi seseorang leader dan sudah seberapa aku mampu jadi seorang empowering leaders dengan go through lagi survei yang di awal dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang self awareness, external awareness dan personal capabilities gitu ya yang tadi juga ada di slide ini dan sudah dibantu di-share juga sama Mbak Aca gitu. Mungkin kita next-nya langsung ke Q&A kali ya, Mbak Aca, silakan. Oke, terima kasih banyak Bu Indi atas penjelasannya. Atau kita manggilnya Kak ya. Kita Betul. terima kasih banyak Kak Indi untuk penjelasan yang sangat menarik mengenai empowering leaders ini sendiri dan mempertimbangkan juga tentang mental health-nya. Oke, pertanyaan pertama ada dari Ardiansyah. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ardian. Halo Ardian, saya bekerja di salah satu perguruan tinggi related dengan topik webinar pada siang hari ini, yaitu mental health. Saya sudah setahun bekerja, akan tetapi saya masih belum nyaman nih pada tempat kerja saya. Banyak sekat atau kelompok yang memang itu tidak perlu untuk saya ikuti. Akan tetapi jika kita lebih condong ke satu kelompok, maka kelompok yang lainnya akan membicarakan kita. Bagaimana cara menolak atau menjadi independen di tempat kerja tanpa harus berkelompok-kelompok. Oke, terima kasih Ardiansyah. Bagaimana Bu Indi tanggapannya? Ya, thank you Kak Ardiansyah. Ini justru terkait banget sama topik kita sebelumnya ya Mbak Aca ya tentang toxic environment. Mungkin nanti kalau ada aksesnya buat Kak Ardiansyah bisa ngikutin, boleh banget dikasih share juga ke Aca. Tapi first Kak Ardiansyah pasti nggak nyaman ada di kondisi di mana gue cuma pengen kerja di sini, gue cuma pengen ngasilin yang terbaik buat perusahaan ini. Tapi kok social pressure-nya atau lingkungannya nih malah nggak enak banget gitu, sehingga gue jadi nggak bisa optimal kerjanya. Itu pengalaman yang paling nggak nyaman di dunia gitu ya, dan mungkin some of us juga relate juga dengan pengalaman ini. Yang pertama perlu dipahami adalah namanya organisasi itu kan emang building up dari beberapa tim ya. Jadi memang dengan adanya bermacam fungsi, dengan adanya bermacam orang di dalamnya, pasti ada social ties gitu ya, atau grup-grup kecil yang nyaman berkerumun dengan grupnya masing-masing kayak gitu. Apa yang harus dilakukan di situasi seperti itu? Pertama, in terms of mental health dulu aku jawabnya. In terms of mental health adalah if it's too much for you, be independent. Be independent means seperti ini. Jangan tidak perlu kita mengamini apa yang orang atau apa yang sebuah grup percaya. Jadi kalau misalnya, tapi kalau aku condong ke satu grup Kak, grup yang lainnya tuh julid gitu ya. Maka teman-teman harus punya standpoint. Misalnya gini, ini sama juga yang selalu aku bilang ke teman-teman di sekitarku gitu ya. Karena namanya di tempat kerja ya, pasti kan ada curhat-curhatannya gitu kan ya. Aku selalu bilang, X gitu ya, misalnya siapapun temanku, misalnya Kak Aca gitu. Ca, apapun cerita yang lo ceritain ke gue sekarang, itu gue akui sebagai cerita lo. Tapi apakah itu juga akan gue alami? Mungkin enggak. Misalnya Aca habis cerita gitu ya, lo jangan temenan deh sama si X gitu ya. Si X tuh ya kalau di belakang suka ngomongin orang gitu. Sedangkan teman-teman nggak ngerasa si X nih ngomongin orang gitu ya. Maka aku akan asertif bilang ke Aca gitu ya, Ca, sebenarnya gue pasti nggak nyaman ya kalau lo tiba-tiba diomongin gitu di belakang, pasti sebel banget sih itu gitu ya. Tapi as long as my experience tuh gitu ya, gue sendiri belum pernah Cak ngomongin itu. Jadi so here I am, gue cuma pengen dengerin lo aja sebagai teman yang baik gitu ya. Tapi apakah berarti kedepannya gue nggak akan temenan sama X? Enggak juga gitu, karena gue masih ada project juga sama si X, dan I will work professionally with her or with him kayak gitu. Jadi dengan kita punya standpoint yang jelas bahwa kita tidak berpihak pada pihak siapapun, dan itu kita komunikasikan kepada setiap kali kita ketemu orang-orangnya gitu ya,
that might be a safe for us gitu ya. Safe-nya itu means kita jadi nggak jadi target atau tidak jadi in group dari beberapa grup gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita jadi nggak terbebani dengan pressure harus conform dengan grup-grup tertentu. Nah, tapi menariknya di tempat kerja, kadang emang harus ada hal-hal yang harus kita compromise. Mas Ardiansyah pasti punya dari sekelompok-kelompok itu gitu ya, pasti punya tim-tim yang closely work with you gitu, yang kalau tanpa tim itu nggak bisa jalan pekerjaannya. Dan maybe for at some situation gitu ya, Mas Ardiansyah harus lebih fleksibel gitu. Kenapa? Karena itu yang namanya networking di tempat kerja. Impact-nya kalau Mas Ardiansyah benar-benar menutup kuping maunya kerja sendirian, padahal tipe pekerjaannya harus melibatkan orang lain, impact-nya bisa jadi ke performance Mas Ardiansyah juga gitu ya. Jadi memang hal yang pertama adalah menyampaikan gitu ya dan mengkomunikasikan dengan cara stylenya Mas Ardiansyah sendiri bahwa you have your own standpoint gitu ya. Bahwa gue nggak agree sama siapa-siapa yang ada di sini karena gue punya pemahaman sendiri juga, and that's work for me gitu ya. Gue nggak harus confirm sama siapa-siapa. Tapi tetap yang kedua adalah melihat, mengassess dari circle-circle ini mana yang memang harus diprioritaskan untuk lebih fleksibel untuk Mas Ardiansyah gitu. Karena dengan tim ini, kalau tim ini nggak buy-in dengan obrolan gue, dengan project gue, bisa jadi nggak jalan sama sekali projectnya. Misalnya cara gampangnya, Mas Ardiansyah ada di tim developer gitu ya, di tim behind pembuatan sebuah aplikasi gitu ya. Mas Ardiansyah sebetulnya nggak nyaman sama tim bisnis yang banyak maunya, kalau mau nuntut tiba-tiba, nggak ngelihat timeline gitu ya. Tapi percuma kalau Mas Ardiansyah udah bikin aplikasi nggak sesuai sama bisnis, jadinya kan justru nggak bisa mendeliver pekerjaan Mas Ardiansyah gitu ya. Itu yang bisa dilakukan saat ini sambil holding on dengan kondisinya. Tapi aku selalu orang yang percaya bahwa tempat kerja itu jadinya kayak jodoh. Cocok-cocokan, tidak ada yang 100% sama memang, tapi kita pasti mencari yang nyaman buat kita, karena pengennya kerja tuh kan dengan nyaman ya teman-teman ya. Kerjaan aja kan udah nggak nyaman gitu, isinya masalah, isinya project yang harus diselesaikan, isinya timeline dan budget yang tight gitu ya. Jadi jangan ditambah dengan ketidaknyamanan relasi sosial, menurutku, for my opinion gitu. Karena jadinya apa? Impact-nya kita nggak bisa jadi orang terbaik. Kita nggak bisa jadi orang terbaik tuh means kita punya skill X yang itu udah di level advance gitu ya, tapi karena lingkungan sosialnya jadinya kita hanya bisa di skill nomor 3 gitu ya. Kita bisa hanya menunjukkan skill kita di 3 atau di 4 gitu. So if you have a privilege gitu ya to choose your own workplace gitu ya, atau di lingkungan sosial gitu ya, menurutku put yourself first gitu ya. Utamakan kenyamanan kita, karena pada akhirnya itulah ketika kita nyaman, kita bisa berkontribusi dengan optimal. Jadi kalau misalnya ada opsi untuk pindah atau direlokasi gitu ya, mungkin kalau tidak memungkinkan untuk resign dan pindah perusahaan atau tempat kerja, maybe cobalah cari gitu ya opsi-opsi lain yang memang lebih nyaman buat kita, karena dengan begitu kita bisa menjadi versi terbaik diri kita juga. Gitu, Mbak Eca. Oke, terima kasih banyak Bu Indi. Ada dari Yeni Kartika pengen diizinkan berbicara. Oke, saya allow to talk ya. Bagaimana Yeni? Silakan Kak Yeni. Oke. Ya, sudah terdengar. Oke, makasih Kak Aca udah dikasih kesempatan buat ngobrol. Mbak ini makasih banget materinya, asik juga cara deliverynya. Ini karena tadi dengerin Kak Indi tuh kayaknya kasih spill beberapa praktek langsung gitu ya. Jadi itu penasaran gitu Kak, ada tools nggak sih buat tadi kan ada check-in mental health teman-teman. Yes. Kalau tadi kan dari yang kita isi menti itu juga bisa check-in gimana kita udah siap jadi leader. Kalau emang ada tools atau referensi yang bisa dipelajarin, boleh di-share dong Kak, nanti kira-kira harus learning apa sih, karena kan kita tetap mau berproses develop diri ya. Betul. Nah, mungkin aku ada 2 pertanyaan juga nih Kak yang mau aku tanyain. Yang pertama, ini kan terkait dengan berbagi peran. Karena kan kalau misalnya kita dalam satu tim dapat project, misalnya kita project manager, terus kita punya project officer gitu. Nah, dia itu akan ngelit tim-tim yang lain. Nah, gimana sih caranya kita itu berbagi peran dengan mereka, tapi kita juga bisa on the track monitor apakah
delegasi leadership yang kita berikan ke dia itu udah works apa enggak. Jadi kita bisa support dia juga kalau misalnya dia ada problem. Nah, yang kedua, kadang kalau sudah kita dapat isu terkait tentang leadership yang udah kita delegasi, itu kita jadi punya ini Kak, apalagi orangnya tipikalnya ada yang perfeksionis gitu ya. Itu kayak micromanaging leading gitu. Itu bingung ya antara trust issue-nya atau ada gap kompetensi nggak sih sebenarnya yang memang terjadi di timnya. Nah, itu gimana sih cara nanganinnya gitu Kak kalau ada kondisi yang seperti itu. Makasih kesempatannya ya Kak Indi dan juga Kak Ica bisa ikut saya di webinar kali ini. Thank you, Kak Yeni. Ini pertanyaannya kalau dijawab bisa 2 webinar sendiri sebenarnya. Tapi aku jawab mungkin dengan singkat ya, Kak Yeni. Yang pertama tuh gimana sih cara kita bisa tahu kondisi mental health seseorang? Teman-teman bisa punya opsi. Jadi aku tidak tahu Kak Aca mungkin boleh dibolehkan teman-teman yang dapat akses ke webinar sebelumnya gitu ya. Karena itu aku share juga satu tools untuk mengakses mental health kita. Dan itu bisa sangat membantu sekali kalau teman-teman misalnya lagi ngelihat nih, ada tim members kita kok akhir-akhir ini gloomy banget ya, atau kalau ngomong jadi nggak beraturan, padahal dia biasanya orang yang cerdas gitu ya. Mungkin terjadi sesuatu, tapi aku nggak enak Kak, kalau aku tuh mau ngorek-ngorek gitu ya. Teman-teman bisa kasih survei itu gitu ya ke tim members ini, sehingga dia bisa self-aware. Oh ternyata gue tuh lagi nggak baik-baik aja ya, karena kadang terkait mental health itu, kita nggak aware sama kondisi kita sendiri. Nah itu nanti mungkin boleh dibantu dapat akses webinar ke sebelumnya. Termasuk cara yang lebih organik atau yang lebih mudah adalah mengajak ngobrol orang lain. Jadi aku tuh selalu bilang gitu ya, cara gampang kita tahu tentang self development, tentang mental health kita lagi nggak baik-baik aja. Selain self awareness, kita ngelihat ke cermin adalah bagaimana kita melihat domino effect-nya. Misalnya cara tergampangku biasanya kalau aku lagi moody gitu ya, itu biasanya aku dikasih feedback memang dari orang-orang sekitarku. Ini jangan ngegas dong gitu. Atau kadang aku ngelihat raut muka orang yang aku ajak ngobrol. Jadi I'm being sensitive not only kepada raut muka orang lain karena dia lagi sedih atau lagi marah, tapi bagaimana respon dia terhadap ucapanku, terhadap perilakuku. Mungkin kalau lagi kerja kelompok bareng gitu ya, teman-teman bilang gitu, tolong dong yang slide ini dirapihin. Terus orang yang lagi buka slide tuh mukanya kayak kok gue gitu, kenapa nggak lo aja gitu. Terus teman-teman dengan insensitifnya kayak gitu, tolong ya kan lo lagi yang buka slide-nya gitu. Nah, that's being insensitive tentang social cues gitu ya. Coba kalau teman-teman amati, oh ternyata dia nggak enak disuruh nyuruh ngerjain slide itu gitu. Kan bisa jadinya teman-teman bisa merespon gitu, sorry lo lagi ngerjain yang lainnya, atau kita kerjain bareng aja kali ya nanti gitu. Jadi itu tools sederhana yang selalu bisa kita kasih. Jadi diri kita tuh sebenarnya tools teman-teman, dengan kita bisa melihat ekspresi orang lain, dengan kita bisa mendengar ucapan orang lain. That's also tools. Pertanyaannya teman-teman mau melihat atau mendengar nggak? Gitu. Kadang yang sulit itu. Baru kalau teman-teman mempunyai limitasi gitu ya, aduh Kak kadang tuh aku kalau ada orang ngomong suka sibuk sama pikiranku sendiri. Ya udah baru kasihlah tadi ada surveinya, dan teman-teman juga bisa selalu search di internet gitu ya beberapa screening kesehatan mental yang bisa dipakai gitu. Yang kedua tentang delegating roles. Jadi yang sulit itu memang kalau kita memimpin pimpinan-pimpinan lainnya gitu ya, dan itu sering terjadi sekali di tempat kerja. Jadi ada satu project managers yang kemudian memimpin seorang product owners misalnya kayak gitu, atau kebalikannya product owners memimpin project managers lainnya. Gimana caranya we are delegating responsibilities Kak, supaya kalau ada issues di tim X itu jangan sampai aku kelepasan langsung nyelesain masalahnya padahal ada team leaders, jadi kayak ngelangkahin gitu ya. Think about delegation adalah bagian pentingnya adalah tentang knowing your roles and responsibilities. Jadi kalau misalnya teman-teman punya, apa yang bisa digambarkannya, punya seember responsibilities, listing nih ya, tim A teman-teman memimpin tim ABC yang masing-masing punya team leaders. Nah, fungsi teman-teman sebagai ketua dari ketuanya tim ABC ini adalah melisting. Tim A itu responsibilities-nya apa, tim B apa, tim C apa. Kemudian dari responsibilities masing-masing tim, responsibilities tim leaders-nya itu apa.
kemudian responsibilities aku sebagai leaders itu apa, dan itu semua bisa sangat mungkin dibicarakan. Jadi kadang apalagi kalau kita di tren-tren organisasi sekarang gitu ya, yang minim hierarkis gitu, itu sangat bisa sekali disepakati. Jadi misalnya walaupun teman-teman tim project managers gitu ya, yang lebih tinggi daripada tim leaders lainnya, tapi teman-teman tahu ada satu tim leaders itu yang tadi gampangnya, time management-nya tuh kacau gitu ya. Jadi dia bahkan nggak bisa ngelihat timeline dari timnya sendiri gitu ya. Maybe as an empowering leader di satu sisi teman-teman pun harus involve di sana. Untuk apa? Mantau bagian pentingnya, bagian timeline manajemennya aja gitu. Tapi dia masalah codingnya, masalah sharing knowledge ke timnya tuh udah jago banget, Kak. Masalah time management aja yang jelek gitu. Maka mungkin ada satu responsibilities tambahan tuh, selain monitoring overall project, tapi juga membimbing si tim leaders A ini karena dia emang time managementnya kacau gitu. Tahu dari mana? Dengan ngobrol sama orang-orangnya, dengan mengobservasi orang-orangnya gitu. Jadi leaders itu mata sama telinganya emang harus on 24 hours, teman-teman. Itu yang kadang bikin leaders is not for everyone gitu ya, for now gitu. Yang kedua adalah bagaimana menyeimbangkan antara perfeksionisme dan micromanaging gitu ya. Apakah itu about trust gitu. Sometimes it's not about trust, sometimes it's about kebiasaan gitu. Aku mengalami sendiri, aku tipikal yang sangat perfeksionis di hal apapun dalam hidupku. Jadi aku sangat tidak mentolerir yang namanya mistakes. Jangankan ke orang lain, aku perkara kesandung aja itu bisa kayak, dasar Indi tuh perkara jalan aja nggak becus deh, masa gitu aja kesandung gitu. I'm hard to myself, tapi kenapa? Karena aku punya toleransi yang rendah terhadap kekacauan atau keeroran atau ketidaksesuaian dengan rencana gitu ya. Impact-nya apa? Aku kesandung di hal yang lain adalah aku sulit memimpin ketika aku harus bekerja sama tim dan itu misalnya intern atau anak-anak junior yang baru gabung dan itu jadi tim membersku. Jadinya apa? Mereka ngerasa aku nggak trust. Padahal aku trust mereka, tapi aku nggak trust sama diriku sendiri gitu. Itu yang kemudian jadi dinamika ketika seseorang itu punya kecenderungan perfeksionis dan akhirnya leading to micromanaging. Caranya apa? Caranya adalah cara ampuh yang pernah aku coba adalah mengerem diri sendiri. Jadi aku memberikan ruang kepada teman-temanku itu untuk tadi membiarkan mereka belajar dari kesalahan. Karena kita harus paham, namanya orang belajar, kalau nggak salah, nggak belajar, teman-teman, gitu. Kita kecemplung got nih. Habis itu kan kita baru belajar, oh ternyata got tuh dilewatin aja, jangan dicemplungin, guys. Gitu. Itu kan kita baru belajar, karena sebelumnya kita nggak pernah ditunjukkan bahwa got itu jangan dicemplungin, nanti kamu kotor, gitu kan. Maka itu juga yang harus kita pahami. Jadi aku punya mantra. Mantra itu hal yang selalu membuatku ngerem, gitu ya, ngerem kecenderungan perfeksionisku adalah let anyone do mistakes. Biarkan semua orang membuat kesalahan dan ayo kita belajar dari situ. Maka aku pun harus punya kapabilitas untuk memberikan feedback. Jadi jangan, lah dia mana kalau salah nggak dibenerin, Kak. Ya iya nggak dibenerin kalau kamu nggak ngasih feedback. Buat dia mah udah bener, buat kamu aja yang perfeksionis nggak bener gitu jadinya. Karena kita bisa jadi tidak ada di same page ya teman-teman. Buat orang lain, slide dengan desain ABC itu udah oke banget, nilainya udah 9. Buat teman-teman, apaan sih sampah banget? Itu sih anak TK juga bisa bikin gitu ya. Karena apa? Standarnya beda. Maka gimana disamakan dulu standarnya biar minimumnya apa? Oke, misalnya ini contoh gampangnya bikin slide gitu ya, karena mungkin ini yang relate sama teman-teman. Misalnya perkara bikin slide. Teman-teman kasih dulu instruksinya nih ke si team members-nya. X, tolong bikinin slide yang itu nggak banyak word-nya, terus color palette-nya itu sesuai sama klien kita atau sesuai sama brand image kita gitu ya, brand guidelines kita. Terus kalau ada poin-poin penting harus disampaikan, disimpan di notes. Itu kan cara kita memberikan instruksi di awal dan itu bukan micromanaging, that means briefing gitu. Nanti si X kasih waktu nih buat ngerjain 2 hari ya, kita 2 hari lo kasih draftnya ya. Oke, 2 hari dikasih draft. Pas dilihat udah sesuai belum sama checklist yang pertama. Kalau udah sesuai maka yang di need adalah improvement buat naik kelas. Kalau belum sesuai maka di feedback untuk sesuai sama kesepakatan di awal. Jangan lupa sepakati juga waktunya. Si X nih butuh waktu berapa lama buat bikin slide kayak gitu. Karena kalau kita yang ngerjain sendiri, biasanya orang perfeksionis itu kan perkaranya, udah gue aja ngerjain gitu kan. Kita harus juga
satu halaman gitu ya, atau sepakat, lo butuh waktu berapa hari? 2 hari deh Kak kayaknya kalau mau bikin kayak gini. Oke, kalau gitu 1 hari lo kasih gue dulu draftnya, nanti kalau ada feedback lo bisa punya waktu 1 hari lagi buat nyelesainnya, gitu. Jadi monitoring pun jadi penting, tapi intinya kesepakatannya disepakati di awal, jangan tiba-tiba di akhir baru, udahlah gue bikin dari ulang aja lah gitu. Itu yang bikin kemudian orang lain pun jadi ngerasa kita nggak trust sama mereka. Gitu, Mbak Yeni. Semoga menjawab. Oke Kak, menjawab banget. Relate banget sih jawabannya. Emang beda kalau udah praktisi ya. Udah 3 tahun Kak Indri ya. Sepakat. Thank you Kak Yeni. Oke, terima kasih Kak Yeni untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada dari Brandon Henry Kusuma. Tadi salah satu tugas leader kan memberikan kesempatan kepada anggota untuk melakukan decision making dengan percaya diri. Namun sering sekali terkesan bahwa leader ini terima jadi, sehingga timbul pandangan bahwa leader ini tukang nyuruh. What should be done in this situation? Halo, Kak Indi, mohon maaf. Sorry, aku masih mute di laptop. Thank you Kak Brandon. Memang ketika kita ngelihat posisi leaders tuh beberapa tidak punya capability untuk tadi ya. Makanya aku bilang pas di awal nanya pendapat teman-teman, leaders itu harus menjadi kepala dan harus menjadi kaki gitu. Dan harus punya hati, jangan lupa gitu. Karena kalau cuma jadi kepala, teman-teman nggak akan tahu pains-nya yang ada di bawah. Teman-teman cuma bilang nih, oke, kita bikin project, kita bikin acara, selesai dalam kita kick off-nya atau mulai acaranya seminggu lagi ya gitu ya. Karena apa? Idenya teman-teman emang banyak, tapi teman-teman nggak ngerasain yang ada di kaki teman-teman yang jadi panitianya gitu ya. Ya Allah Kak, nyari speaker seminggu tuh mana bisa gitu ya. Bikin tour, bikin timeline, bikin budget, ngundang orang-orang itu seminggu tuh nggak cukup gitu. If you are just being a head gitu ya, cuman jadi kepala doang, teman-teman jadinya nggak akan tahu gimana pain di bawah. Dan begitu juga nggak semua leader itu terbiasa untuk involving gitu ya. Involving tuh means ketika dia punya strategi yang bagus, tapi ketika eksekusinya dia bisa jadi zero karena emang orangnya jagonya berpikir, jagonya berkreasi, jagonya berstrategi gitu ya. Jadi memang yang pertama harus kita akui bahwa tidak semua leaders itu punya head, heart and foot gitu ya, untuk bisa menjadi leader yang empowering. Dan itu mungkin jadi kalau kita tim members yang baik, kita bisa kasih feedback ke dia. Itu salah satu fungsi tim members juga ya, untuk bisa menjaga dinamika kelompok, sehingga kalau dilihat, kayaknya leaders kita tuh kalau lagi ngomong lebih banyak pengarahannya deh dibanding diskusinya gitu kan. Maka sampaikan kepada leaders itu, karena bisa jadi dia nggak ikut webinar ini teman-teman, jadi nggak tahu kalau leaders itu harus mendengarkan gitu ya. Atau teman-teman bisa sharing recordingnya atau materinya mungkin ke beliau gitu kan. Yang kan itu fungsi perannya tim members adalah memberi feedback dan berdiskusi kira-kira sebetulnya tim itu tuh butuhnya leaders yang seperti apa. Karena hal menarik lainnya tentang leadership adalah satu kelompok tuh mungkin membutuhkan gaya leadership yang berbeda dibanding yang lainnya. Gitu. Jadi leaders tuh akan sangat fleksibel. Nah, kalau teman-teman mau mendalami tentang situational leadership, teman-teman bisa Google, namanya adalah situational leadership. Jadi ini gaya kepemimpinan di mana lebih susah lagi teman-teman, karena situational leadership itu teman-teman harus bisa jadi coach, harus bisa jadi mentor, harus bisa jadi partner, dan harus bisa jadi seorang communicator. Makin banyak bukan gitu ya, tapi ketika seorang leader bisa memenuhi 4 peran ini, dia bisa nge-cater. Oh, anak ini butuhnya di coaching karena dia sebetulnya udah jago, cuman nggak punya motivasi gitu. Oh, anak ini butuhnya di mentoring karena dia punya motivasinya tapi dia nggak punya skillnya. Oh, anak ini nggak perlu diapa-apain, gue nggak perlu ngomong banyak, nggak perlu micromanaging, nggak perlu ngasih briefing bahkan gitu ya, dia udah tahu apa yang harus dijalanin. Dan gaya-gaya kepemimpinan lainnya. Jadi itu namanya situational leadership, another capabilities of leaders yang juga menarik sebetulnya, dan itu tidak hanya implementatif di pekerjaan tapi di kehidupan sehari-hari. Let's say kita lagi nyuruh adik kita gitu ya, disuruh beli makan keluar gitu ya. Leadership kita kan harus muncul ya. Ternyata dia orang tipikal yang bisa pergi keluar tapi tidak termotivasi untuk keluar. Maka caranya gimana? Adikku namanya Abin gitu ya. Bin, jajan sana, kakak nitip apa gitu. Jadi bukan Bin beliin kakak apa gitu. Itu cara leadership lain, itu situational leadership yang dipakai juga di kehidupan sehari-hari. Jadi itu Kak Brandon. Jadi memang tidak semua orang pertama punya skills untuk
leaders leading gitu ya. Dan yang kedua tugas kita adalah memberikan room for improvement untuk dia. Misalnya kita yang jadinya memulai pembicaraan gitu untuk dia bisa aware sama kelemahan-kelemahannya. Termasuk mungkin kalau misalnya ternyata justru tim members-nya nih yang belum speak up aja ke leaders-nya. Caranya gimana? Aku tuh selalu seneng ada yang namanya hearing session gitu ya. Hearing session tuh kan ketika seorang leaders mendengarkan anggota yang dimau gitu ya. Jadi aku pernah dapat cerita salah satu praktek meeting di sebuah perusahaan itu si project team leadersnya itu bukan yang pertama yang ngomong, tapi yang terakhir yang ngomong. Jadi dia membiarkan dulu timnya ngomong project update gitu ya. Oh dari tim budget gini update-nya, dari tim finance gini, dari tim acara gini, dari tim dokumentasi gini update-nya, baru dia mem-wrap up semuanya. Oke, jadi dengan semua progres itu next kita begini ya teman-teman. Gimana menurut teman-teman gitu. Instead of di awal udah gimana sih teman-teman kok nggak ada progresnya? Gue rasa nih anak keuangan nih kagak ada yang bikin project budget nih, anak wirausaha nggak ada yang nyari-nyari duit gitu ya. Itu udah menutup ruang untuk semua tim members-nya berbicara gitu ya. Maka bisa dibikin tuh diidekan gitu ya. Gimana kalau kita coba pakai model hearing session yuk, di mana semua tim dulu yang update, baru di wrap up sama tim leaders-nya. Mungkin dari situ leadersnya jadi paham, oh selama ini gue kurang mendengarkan tim-tim gue untuk berbicara. Gitu. Semoga menjawab Kak Brandon. Oke, terima kasih banyak Kak Indi untuk jawabannya. Semoga menjawab Brandon. Selanjutnya ada Pak Levi Jihadudin. Pak Indi, bagaimana menurut Kakak kalau kita sudah berhasil membuat ikatan terhadap orang-orang yang kita pimpin dan sudah tumbuh trust satu sama lain, akan tetapi di samping hal tersebut terjadi ketergantungan oleh followers ke leader? Yes. Ini jadinya relate sama jawabannya ke empowering leaders ini ya. Seringkali orang-orang pun tim members kita itu merasa bahwa semua tuh harus punten-punten ke leaders dulu gitu kalau mau ngambil keputusan. Nah, berarti harus dicek apakah selama ini kita memberikan trust it's not enough. Trust itu kan berarti mereka yang trust ke kita. Tapi apakah kita udah menunjukkan kepercayaan kepada mereka? Jangan-jangan memang ketika temannya bilang, Kak kita pakai color sederhana ya teman-teman. Kak buat slide-nya kita temanya ungu aja yuk. Kayaknya sekarang ungu lagi sesuai nih sama tema 2022. Terus teman-teman kayak, apaan sih ungu gitu. Nggak ini banget sih, udah hitam putih aja gitu. Next time kira-kira teman-teman timnya bakal ngomong lagi nggak gitu? Enggak menurutku. Tapi teman-teman ngerasa di-trust nggak? Di-trust, teman-teman ngerasa trust orang tim members gue berani ngomong ke gue, tapi tim membersnya ngerasa di-trust nggak sama teman-teman sebagai tim leaders? Maybe not gitu. Jadi trust itu dua arah teman-teman. Trust itu berarti mereka percaya untuk kita leading the team, that's one thing, dan kita percaya untuk mereka bisa do the rest. That's another thing. Yang leader harus bisa seimbang juga di keduanya gitu ya. Terus gimana Kak kalau akhirnya kita sudah ada ketergantungan? Ketergantungan tuh berarti aku tuh selalu kenapa jawabannya semua jadi ngobrol ya? Karena benar kadang kita tuh kurang ngobrol aja gitu sama orang-orang. Termasuk ngobrol di luar hal-hal project ya teman-teman. Kadang leaders tuh fokus ke pekerjaan, jadi dia lupa kalau ada aspek mental health gitu yang harus dijaga juga. Tapi ketika teman-teman udah ngerasa kok orang-orang ini terlalu ketergantungan ya buat gue ya. Pertama lihat dulu, in terms of timeline atau project, apakah memungkinkan untuk teman-teman itu mendevelop orang-orang di dalamnya. Let's say, ternyata si X ini ketergantungan karena dia emang belum percaya diri sama skill-nya dia. Sehingga apa-apa balik ke teman-teman gitu. Apa-apa tuh jadinya nunggu Kak Indi aja lah yang bilang mau pakai template yang mana atau mau jalan di hari apa gitu. Kalau misalnya teman-teman punya cukup waktu untuk mendevelop mereka, maka mungkin emang skill yang harus dilatih ke mereka adalah kemampuan decision making gitu ya. Bilang aja teman-teman, kalian tuh datang ke gue udah nggak harus datang dengan hal yang udah fix loh. Kalian bisa datang dengan opsi, misalnya perkara nentuin hari mau meeting atau briefing sama partner gitu ya. Kak, kita kira-kira briefing tanggal berapa ya? Gitu. Biasanya teman-temannya tuh nanya begitu karena ketergantungan. Tapi teman-teman bisa bilang, next time, please come with at least three alternatives. Dan pertimbangan teman-teman apa? Itu akan membantu mereka untuk bisa decision making-nya tumbuh. Dengan catatan teman-teman emang punya waktu gitu ya. Karena kadang authoritative leadership itu emang dibutuhkan. Kapan? Ketika waktunya tight, ketika di kondisi krisis nggak banyak opsi yang bisa diambil dan jalannya udah jelas, dan di situ memang semua orang di kondisi yang nggak memungkinkan ngambil decision making gitu ya. That's when you need to be authoritative.
Tapi kalau waktunya memungkinkan, ini emang project yang baru mulai, masih di tahap planning, jadi di tahapan yang lagi penting banget nih untuk menentukan dinamika tim ke depannya gitu ya, teman-teman bisa tadi please comes to me with at least three alternatives dan pertimbangan kalian kenapa. Then we will decide it together. Jadi bukan gue yang bilang A atau B atau C, tapi kalau dari kurang lebih atau plus minus yang udah lo dapetin, kira-kira opsi mana yang paling possible? B sih Kak kayaknya oke, go with B gitu. Itu juga cara kita leading by example. Jadi kita menunjukkan bahwa kalian punya porsi kok, kalian punya authority buat mendecide hal-hal yang memang tidak urgent dan impact-nya besar. Jadi hal-hal yang memang urgent dan impact-nya besar atau membutuhkan komunikasi ke eksternal partner, mungkin memang jadinya harus di kita gitu. Jadi kita pun harus menimbang-nimbang ya teman-teman, mana authority yang bisa diberikan kepada orang lain, mana yang emang harus ada di kita decide decision-nya gitu. Semoga menjawab Kak Brandon. Oke, terima kasih banyak Kak Indi untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kayas Rama Saputra. Selamat siang Kak, terima kasih buat webinar presentasi. Saya selalu ada masalah nih buat receiving criticism karena aku selalu berasa emosional tentang mendengar kesalahanku. Jadi aku mau bertanya, apakah ada tips atau advice tentang bagaimana untuk effectively receive criticism tanpa bersalah, sedih tentang kesalahanku? Oke, yes, thank you, Kak Rama. Kak Rama, thank you Kak Rama for asking. Yes, feedback itu nggak pernah nyaman Kak Rama. Buat siapapun orang yang udah terlatih untuk menerima feedback pun, feedback itu nggak pernah nyaman. Terutama kalau kita ngomonginnya developmental feedback ya. Ketika kita ngomonginnya improvement feedback, kan sebetulnya feedback itu nggak selalu negatif ya, tapi kita memuji orang lain tuh kan bisa jadi feedback lah gitu. Jadi kayak tadi teman-teman bilang, Kak Indi thank you ya materinya dibawainnya enak gitu ya. Itu buat aku feedback gitu. Feedback itu kan feedback gitu kan, orang lain memberikan something yang setelah kita melakukan sesuatu gitu. Jadi feedback itu not always positive, not always negative teman-teman. Menariknya salah satu tools atau pemahaman tentang feedback yang aku percayai juga gitu ya dan aku praktikkan adalah bahwa feedback itu yang pertama harus spesifik. Jadi kalau mau spesifik, jadi kalau nanya feedback gitu, kita minta feedback atau ketika kita di feedback misalnya, Aca cuma bilang ke aku gitu ya, di next time materinya jangan gitu ya gitu. Aku orang yang di feedback kan bilang jangan gitu tuh gimana Ca gitu ya. Tapi ketika kita meminta feedback dan diberikan feedback, be as specific as possible. Bagian mana ya Ca yang udah baik? Bagaimana ya Ca yang udah masih aku perlu improve gitu. Kalau aku improve-nya begini, kira-kira gimana, Cak? Acceptable nggak? Gitu. Jadi feedback tuh harus spesifik. Yang kedua, feedback tuh harus timely. Jangan udah setahun baru di feedback. Ingat nggak sih, Di, waktu lo ngisi webinar tahun lalu, itu tuh, aduh materinya tuh nggak banget, Di, gitu. Setelah 1 tahun, Cak, lo baru ngomong sama gue, gitu. Bisa jadi kayak gitu. Dan kadang itu yang kita lakukan. Kita baru reach out orang tuh ketika masalahnya udah banyak, gitu ya, teman-teman ngelakuin kepleset sekali, kepleset 2 kali, kepleset 3 kali, baru deh si bos marah gitu. Di, kok lo selalu kepleset sih? Gitu. Kepleset tuh means melakukan sesuatu yang salah gitu ya. Di, kok lo selalu kepleset sih? Ya Bapak nggak pernah bilang pas saya kepleset sekali 2 kali, bilangnya udah 5 kali, udah bonyok dong, saya udah kebiasa kepleset gitu. Jadi feedback itu harus timely, harus spesifik gitu ya, dan feedback itu harus relatable juga. Jadi kalau kita lagi ada di konteks apa, ngomonginnya itu. Di pekerjaan lain misalnya aku kerja sama Aca juga gitu ya, tapi di project lain, ya let's talk about it later gitu. Jadi feedback itu juga agak tricky ya teman-teman, kita harus tahu how we do it gitu. Dan itu berpengaruh bagaimana kita menerimanya. Kalau kita menerima feedback yang tidak spesifik, kita akan ngerasa, wah gila ya gue tuh orangnya emang kepleset mulu, emang udah nggak bener lah, udah nggak jago, udah gue resign aja deh gitu. If we don't probing it gitu ya, ketika kita nggak nanya kayak aku ke Aca gitu, bagian mana ya Cak ya yang kurang bagus gitu ya. Kalau kita go through satu-satu kali ya Cak ya, dari yang udah aku bikin kira-kira bagian mana yang harus di-adjust gitu supaya lebih sesuai atau lebih masuk konteksnya gitu. Dengan be specific, kita tidak blaming diri kita sejak lahir teman-teman, tapi hanya kepleset yang emang Pak iya Cak, sorry pas bikin materinya gue ada typo memang misalnya kayak gitu. Dan dengan timely, kita jadi bisa punya waktu untuk
ketika kepleset sekali langsung dibangunin, bukan udah kepleset didorong gitu ya. Jatuh terus jadinya hidupnya. Jadi timely feedback itu termasuk aku tuh selalu kebetulan ke setiap partnerku gitu ya, ketika aku misalnya habis bikin materi, aku selalu bilang ke mereka, let me know ya kalau ada feedback, kalau ada yang perlu di-adjust. Jadi I'm seeking for feedback. Jangan sampai acaranya udah jadi, udah selesai baru deh, Di kok lu pakai slide yang ini sih gitu, kok lu pakai materi ini kan nggak cocok sama I3L misalnya kayak gitu. Jadi aku pun seeking for feedback dan itu aku terapkan ke semua orang, ke semua partnerku di kantor, di luar pekerjaan gitu ya, termasuk ke teman-teman. Ini masalah pribadi juga ya teman-teman ya. Jadi kadang kita kebiasaan julid gitu ya sama teman-teman geng kita, tapi kita lupa kalau mereka itu orang yang paling kenal kita dan bisa memberikan kita feedback yang bagus juga gitu. Jadi always seek for feedback dan always ask for feedback in timely manner dan in a specific way. Dengan begitu kita akan melihat feedback itu sebagai room for improvement, bukan kesalahan diri sejak lahir gitu. Semoga menjawab Kak Karama. Terima kasih banyak Kak Indi untuk jawabannya. Terima kasih Kak Rama untuk pertanyaannya. Semoga terjawab. Selanjutnya ada dari Mary Angelina. Halo Kak, saya Mary dari Surabaya. Halo Mary, saya mau bertanya. Bagaimana cara untuk mengatur teammate yang terkadang susah untuk diajak kerjasama? Dan kemudian pertanyaan untuk mental health, bagaimana cara untuk menelaah mana yang menggunakan mental health secara halnya untuk tameng dan mana yang benar-benar mengalami kesusahan mental health tersebut? Terima kasih banyak Kak Mary untuk pertanyaannya. Yes, thank you Kak Mary. Ini relatable juga ya teman-teman ketika kita terutama ketika bukan di konteks pekerjaan pun masih terjadi gitu ya. Ketika tim member kita tuh bukan pilihan kita sendiri, means given gitu ya. Pasti ada deh satu orang tuh yang kayak, aduh susah banget disuruh kerja. Karena kita nggak tahu track recordnya. Dia tiba-tiba dia datang di tim kita gitu ya. Tapi itu kondisi yang pasti kita hadapi di situasi kepemimpinan kita manapun. Yang pertama yang perlu kalau yang selalu aku terapkan juga adalah aku akan fokus ke orang yang memang membutuhkan bantuanku. Dan apalagi kalau itu project yang timeline-nya gitu, timeline-nya itu sangat seminggu harus deliver, 2 minggu harus deliver. Aku akan me-reach out dia setelah project-nya. Tapi within the project, kalau aku mungkin harus memberikan dia pekerjaannya receh-receh aja, ya udah aku kasih yang pekerjaannya receh-receh aja. Tapi after that, I will give him feedback supaya tetap timely gitu. Tapi project tetap terdeliver. Kadang kan kita bingungnya itu ya, ini gue harus ngejaga hatinya atau gue ngejagain project-nya gitu ya. Jadi memang yang harus diakui adalah tidak semua team members kita itu akan meet our expectation. Maka kadang bukan harus meet our expectation, tapi meet their roles and responsibilities. Jadi roles and responsibilities tuh bisa dua arah teman-teman. Kalau di pekerjaan yang memang sudah posisi pekerjaan tuh biasanya skill kita akan sesuai sama tanggung jawab kita karena udah ada proses rekrutmen dan kawan-kawannya. Tapi seringkali gitu ya kalau udah di lintas project atau di kehidupan sosial atau kehidupan belajar gitu ya di kampus atau sekolah, kadang orang itu skillnya masih di bawah responsibilities-nya dia. Maka opsinya ada dua, Kak. Skills-nya yang ditingkatin atau responsibilities yang diturunin. Tapi bagaimana tahu keduanya adalah dengan tahu gap-nya. Oh, kalau si Indi tuh harusnya dia tuh bikin project budget gitu ya. Tugasnya Indi nih ya sebagai anak keuangan tuh dia harus bikin project budgetnya di setiap project. Tapi ternyata skills-nya Indi karena dia sebelumnya nggak punya pengalaman di finance dan baru kali ini disuruh jadi anak finance gitu kan, dia tuh masih ceroboh di masalah angka-angka, rumus Excel kagak tahu, nggak rapi pekerjaannya, jadinya harusnya project budget selesai 1 hari, seminggu baru beres gitu ya. Maka dua pilihannya adalah teman-teman nge-training aku supaya aku jago Excel dalam waktu yang cepat gitu ya, makanya kalau kita nggak punya privilege waktu karena ini opsi yang nggak bisa diterapin, nggak applicable. Atau responsibilities-nya yang diturunin dengan teman-teman mengkomunikasikannya. Di gue lihat kayaknya buat project budget lo bikin ininya aja dulu ya, nanti sisanya gue bantu. Setelah itu baru kita belajar bareng kalian dia supaya next time lo bisa kerja sendiri gitu. Jadi itulah tips juga gitu ya yang bisa dipakai ketika kita tuh ngerasa bahwa tim kita tuh susah diajak kerja sama gitu ya. Jadi dan yang kedua nggak kalah pentingnya adalah cek motivasi mereka. Karena orang yang punya skill dan sebetulnya bisa responsibel terhadap sebuah pekerjaan, simply nggak termotivasi aja gitu. Kayak
ini sebenarnya project apaan sih, kenapa gue ada di sini sih? Ini ngapain tim leadersnya lo sih, bukan gue sih, gitu. Jadi sama kayak kita termotivasi jadi leaders, kita pun harus termotivasi jadi followers, teman-teman. So, biasanya kalau aku lagi ngerjain project gitu ya, pertemuan pertama itu leadersku itu akan meng-cater dulu pemahaman kita tentang project ini. Jadi sejauh apa yang lo udah tahu tentang project X gitu? Oh iya mas, kita akan ngerjain buat klien X, timeline-nya ini, pesertanya ini, yang akan deliverables-nya itu A, B, C, D, E gitu ya. Menurut lo, what do you think about this project? Menurutku challenging sih mas, cuman kayaknya seru deh buat dicoba. Ada satu orang yang kayak gitu nih. Satu orang kayak, nggak paham, aku cuma disuruh sama Mbak X buat gabung, padahal aku tuh ada project ini, project itu, belum kliennya aku pernah masalah sama dia, ini, itu, aku harus kerja sama si X, nggak suka gitu. Motivationally udah nggak cocok gitu, padahal dia orang paling jago Excel di kantor kalian, misalnya kayak gitu, atau paling jago marketing di tempat kalian. So what you have to know about each team members adalah tadi motivation-nya mereka terhadap project-nya, karena bisa jadi motivasi orang lintas project itu beda ya teman-teman. Di project atau di pekerjaan atau di tugasnya itu seperti apa motivasi mereka, skill-nya mereka seperti apa, baru berilah responsibilities yang sesuai. Yang bahaya kalau ternyata semua team member-nya unmotivated, unskilled, jadi itulah ketika kita jadinya kerja bersama rasa sendiri gitu teman-teman. Itu yang mungkin jadinya harus diobrolin lebih lanjut sama team members lainnya. Gitu Mbak Aca. Kemudian yang terakhir, gimana caranya kita membedakan antara orang yang menjadikan mental health sebagai tameng dan mental health yang betulan memang dia lagi nggak di posisi nyaman. Another as a psychologist, kalau tadi aku ngomong banyak sebagai praktisi gitu ya, as a psychologist aku sangat mengalami dilema juga di kondisi sekarang, karena semakin aware seseorang terhadap mental health-nya, mereka tuh bisa sangat bisa jadi self-diagnose. Apalagi ketika habis baca artikel gitu, aduh kayaknya gue depresi deh, aduh kayaknya gue bipolar deh, aduh gue kayaknya ini deh, gue kayaknya itu, kayak gue mood disorder gitu. Yang penting adalah pertama kita kembali ke definisi mental health again. Semoga teman-teman bisa dapat akses ke yang sebelumnya, sesi yang sebelumnya, karena aku banyak ngobrolin tentang mental health juga gitu ya. Mental health itu sebetulnya kondisi ketika kita secara emosi, secara pikiran, dan secara perilaku itu bisa produktif. Jadi bottom line-nya orang tuh mental health atau enggak adalah dia masih bisa produktif apa enggak. Gitu. Means dia bisa kerja apa enggak? Dia bisa sekolah apa enggak? Dia nyaman apa enggak ketika kerja? Dia nyaman apa enggak ketika sekolah? Kalau jawabannya enggak, kenapa enggaknya? Aduh Kak, seminggu terakhir nih aku udah jarang tidur, susah nggak mood makan, rasanya emosi terus, ya pasti nggak mood gitu. Yang itu bukan tameng teman-teman, gitu. Tapi ketika teman-teman ngerasa kayak, ini orang kayaknya baik-baik aja, masih posting-posting di sosial medianya juga baik-baik aja gitu kan, masih ikut di kelas juga masih aktif, kok tiba-tiba bilang di kerja kelompok, aduh sorry gue lagi under pressure nih gitu, atau gue lagi lagi anxiety gitu. Maka teman-teman coba ajak ngobrol gitu ya, jangan-jangan dia sebetulnya maybe he's just feeling that kind of feelings gitu ya, karena kan namanya perasaan anxious, kecemasan, ketakutan, kesedihan itu kan selalu kita rasakan ya. Tapi yang penting dari another part dari perasaan atau emosi kita adalah selama apa kita mengalaminya. Jadi kalau sedihnya sudah berkepanjangan, anxiousnya sudah berkepanjangan, takutnya sudah berkepanjangan, that's when mental health issues might come gitu. Dan itu yang butuh bantuan. Tapi kalau cuma sehari kayak tadi pagi gue feeling happy, malam gue kayaknya down, ternyata gue emang anak pagi gitu. Jadi kalau malam energinya udah habis, iya pasti nggak mood, pasti ngerasanya kayak ada mental health issues. Padahal enggak, kadang itu cuman tipikal kita bekerja sehari-hari aja gitu. Jadi dilihat juga time frame-nya teman-teman, apakah si X ini memang teman-teman amati pun udah sedihnya udah berkepanjangan gitu. If not, coba ajak ngobrol gitu. Mungkin pesan dia menyampaikan bahwa dia, gue lagi anxious nih, atau gue lagi depresi nih, itu sebetulnya ada message di baliknya tuh apa gitu. Oh ternyata dia tuh lagi ada kerjaan lain yang juga harus diselesaikan gitu. Jadi dia butuh waktu dulu buat nggak aktif di kelompok ini. Atau oh mungkin dia not motivationally fit sama project ini. Atau oh mungkin dia sebenarnya let's say lagi ada masalah keluarga dan dia pengen butuh bantuan teman-teman buat ngobrol bareng. Itu another clue yang mungkin kita sebagai leaders harus sensitif juga ya.
dengan kondisi tim members kita dan tidak buru-buru melabel juga dia tuh cuman tameng atau dia tuh cuman ini aja excuse aja gitu. Maybe she really needs help gitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Indi untuk jawabannya. Sekali lagi kita sudah ada di penghujung acara. Link juga sudah saya bagikan untuk evaluasi form, tapi mungkin ada satu pertanyaan dari Kak Foni ya. Kak Foni, apakah ada di sana, Kak? Iya, ada Mbak. Oke, kalau gitu boleh diberikan pertanyaannya. Selagi menutup sesi akhir acara, untuk ini pertanyaan Kak Foni. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Gini Mbak Indi, jadi saya bekerja di lembaga sosial. Saya di bagian media sosial, memberikan pelayanan kepada customer. Nah, saya bersama dengan tim saya itu ada 5 orang. Awalnya sih kami biasa-biasa aja dalam bekerja, tetapi kadang ada komentar dari biasalah dari netizen ya gitu, yang memang tidak baik ke kami, terus juga mereka memberi istilahnya tuh menilai kami itu tidak memberikan pelayanan dengan baik gitu, sampai ada komen yang sampai membuat kita tuh down gitu. Akhirnya yang tadinya mereka biasa-biasa saja, tiba-tiba teman-teman itu kayak yang tertekan. Jadi mereka tuh kalau menerima komentar atau menerima komplain dari pelayanan itu, mereka suka teriak-teriak gitu. Enggak, pokoknya teriak aja, terus kadang ngedumel sendiri gitu. Akhirnya mungkin saya juga salah kali ya Mbak Indi, jadi saya ngasih ruangan khusus untuk mereka teriak, untuk mereka mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek mereka terhadap customer gitu. Terus setelah mereka keluar dari ruangan itu, mereka terlihat seperti nyaman, mereka kerja lagi. Tapi saya tidak tahu nih apa yang harus saya lakukan ke teman-teman gitu, karena itu akan mempengaruhi istilahnya mempengaruhi mental health mereka gitu. Apakah saya sudah betul melakukan hal itu untuk teman-teman, memberikan ruangan khusus untuk mereka mengeluarkan unek-uneknya gitu, ngedumel lah, teriak lah gitu. Karena saya untuk saat ini masih bingung nih memberikan alternatif untuk teman-teman, khawatirnya itu akan mempengaruhi satu kesehatan mental teman-teman, juga produktivitas kerja teman-teman. Itu aja Mbak Indi. Thank you Kak Foni. Aduh, aku dengar pertanyaannya kayak it reminds me of one of my research gitu ya. Jadi aku banyak meriset tentang burnout dan engagement gitu, dan menariknya ketika aku menganalisis literatur tentang burnout dan engagement, itu banyaknya di area pekerjaan yang banyak human touch-nya gitu. Jadi kalau kita ngomongin pekerjaan, ternyata pekerjaan-pekerjaan tertentu tuh emang memiliki emotional load yang banyak. Kita bukan ngomongin banyaknya pekerjaan atau banyaknya tugas yang harus dikerjain ya, tapi apakah tugas tersebut ada emotional load-nya. Means tadi, biasanya kalau banyak human touch-nya atau banyak bekerja dengan manusia, itu ada load tadi, ada emotional load, karena beda sama kita kerja sama, let's say di pabrik gitu ya, atau let's say anak IT yang bekerja sama komputer. Mungkin emotional load-nya tidak setinggi anak-anak yang tadi kayak Mbak Poni bilang ada di bagian pelayanan gitu ya. Dan we have to admit orang-orang yang ada di bagian pelayanan maka butuh satu skill lain selain dari skill pelayanannya gitu ya, adalah bagaimana mereka bisa mengontrol keadaan emosi mereka. Yang kalau yang tadi Kak Poni sampaikan, aku bikinin ruang buat mereka teriak-teriak. Apa yang aku takutkan adalah Kak Foni secara nggak langsung bilang ke teman-teman bahwa ya ini emang udah bagian part dari tugas lo. Kalau lo bete, lo ke ruangan itu, habis lo kerja lagi. Aku takut itu yang dipahami oleh teman-temannya Kak Foni, yang dialami oleh timnya Kak Foni gitu. Sehingga seolah-olah Kak Foni itu membiarkan mereka untuk punya emotional load itu dan tidak memberikan dalam tanda kutip obatnya, karena kan jadinya kebiasaan ya Kak ya, marah rilis gitu aja. Yang perlu dicek di personal life-nya gitu juga nggak ya, khawatirnya gitu Kak, khawatirnya dia instead of misalnya lagi berantem sama suaminya, marah udah selesai gitu. Khawatirnya itu yang khawatir. What can be yang bisa dicoba lainnya gitu ya. Aku paham intensi Kak Foni adalah untuk menyediakan mereka waktu untuk cooling down gitu, dikompres, kalau aku bilangnya dikompres gitu ya, baru balik lagi. Ada nggak ya hal lain, itu kan sifatnya kuratif ya Kak ya, hal preventifnya apa ya gitu. Hal preventif yang maybe best practice yang biasa aku temui adalah pertama,
menyediakan memang form keluhan dari pelanggan. Jadi kalau pelanggan ada keluhan, they have to be straightforward. Mana masalahnya, apa yang terjadi, mereka butuh bantuannya seperti apa. Itu yang mungkin bisa dicoba. Yang kedua adalah template jawaban. Template jawaban ini kadang membantu banget. Jadi apapun pertanyaannya ya jawabannya begitu. It's another thing dan bisa ngebantu untuk emotional load yang mungkin Kak Foni juga udah mulai terapkan gitu ya. Dan yang ketiga adalah untuk preventifnya adalah memberikan mereka memang training khusus atau pemahaman khusus untuk tadi memahami bahwa pekerjaan mereka tuh emang emotional load-nya tuh tinggi. Jadi ada skill lain yang harus dikembangkan apart from your skill di sosial media, yaitu misalnya skill untuk managing emosi gitu ya, punya emotional intelligence yang baik, sehingga ketika mereka punya emotional intelligence yang baik, mereka akan tahu ini komen itu ditujukan ke saya atau ke produknya atau ke kurirnya, misalnya kayak gitu. Kalau kita ngomongin e-commerce kan gitu ya, kadang pelanggan marah-marah karena pengirimannya lama, ya bukan masalah produknya Bapak Ibu gitu kan. Nah itu juga. Dan another way mungkin adalah Kak Foni bisa punya sistemnya jadi kayak tunnel. Tunnel itu orang-orang yang udah senior itu dibiarkan menghandle klien-klien yang sulit, sedangkan yang masih junior itu biasanya masih disupervise sama yang yang senior-senior kayak gitu. Dan itu jadinya ngebantu mereka getting used to with the burden gitu ya tentang emotional load-nya itu. Tapi tentang ruangan itu mungkin that works for sometimes gitu ya, tapi aku khawatir itu akan jadi habit mereka ke depannya. Itu sih mungkin Kak Foni. Baik, makasih Kak Indin. Terima kasih untuk masukannya. Dengan senang hati, semoga membantu ya Kak. Amin, terima kasih. Terima kasih Kak Foni untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih semuanya untuk yang telah hadir di acara webinar pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bu Indi untuk materi yang sangat menarik dan juga sangat informatif untuk kita semua. Terima kasih juga untuk para pihak panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan hari ini, dan terima kasih juga untuk kawan-kawan terutama yang telah hadir. Semoga ilmu yang diberikan Kak Indi bermanfaat. Saya dan bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, stay safe and stay healthy everyone. Bye.